Because the late comers will sit at the back. Nanti biar aja yang datang terlambat duduknya jadi di belakang. Amen. Always come to church, jangan duduk di belakang. Selalu kalau datang ke gereja, ke rumah Tuhan, jangan duduknya di belakang. Why? Kenapa? Nanti diangkat di depan dulu. Nanti yang diangkat sama Tuhan yang di depan-depan dulu. Bukan dari belakang. Bukan dari belakang. Okay, please be seated. Ayo silakan duduk ya. Hallelujah. Amen. I didn't know that we have not been here for 5 months, ya. Ya, saya nggak tahu, saya udah nggak ke tempat ini ya kira-kira 5 bulan ya. Terakhir Oktober ya. Iya, orang di hotel bilang, kok lama Bapak nggak ke sini? Karena orang di hotel nanyain, kok Bapak lama nggak datang ke sini? Saya sendiri lupa. Saya Hallelujah. nggak ngitung-ngitung lagi ya. Amen. God is good, ya. Tuhan itu baik. At least wherever we go, they remember us, ya. Ya, paling tidak kalau kita pergi kemana-mana masih mereka ingat dengan kita. Kok kenapa ibu duduk di belakang Oh hari Ibu Wati ini? hari ini duduknya di belakang Bu Wati. Oh baru habis operasi. Oh, sound Oh nggak bisa. silo ya. Iya ya. Sorry Jaka, saya tidak akan teriak-teriak. No. It's ice Mas. Oh, ice. Okay, never mind. That's why I was looking for her place. Ya, Biasanya ibu karena di itu sini. saya lihat-lihat tempatnya, biasanya kan di depan. Yang ketiga ini. Depannya si Nani ya. Hallelujah. So I was looking around where she is, ya. Saya lagi God nyari-nyari is mana. good. Tuhan itu I baik. come once in a while, Saya datang kan cuma mungkin but I know sekali-sekali. who sits where. Jadi saya udah tahu nih siapa yang duduk di sini, siapa duduk di sini. Kok gitu. kenapa kamu nggak duduk dengan mami dan papi hari ini? Alicia kok nggak duduk sama mami sama papi nih hari ini? Biasanya duduk di tengah kan? Biasanya duduk di tengah, udah besar ya sekarang ya. Hallelujah. So we know who's who, ya. Jadi kita udah mulai tahu siapa dan Now, in my siapa. church, when I first came to church in Brickfields, Ya, in jadi Kuala Lumpur. pertama kali ketika saya datang ke gereja saya ya, gereja ini ya Tamil Methodist Methodist. di Brickfields, We got 3 blocks. kita punya tiga bagian. So I sit in the second block, Jadi saya duduk di bagian yang kedua, on the end there. di pojok. I sit down and worship the Lord. Saya lagi duduk, lagi memuji 1 menyembah week, 2 Tuhan. weeks already. 1 minggu, 2 minggu udah lewat. After 3 weeks, Setelah minggu ketiga, suddenly I worship time, I saw a man standing there. tiba-tiba waktu pujian penyembahan saya lihat gitu, ada bapak-bapak berdiri I samping. said, kok kenapa ada tempat kosong dia nggak mau? Kok ada tempat kosong, kenapa dia nggak mau duduk? So Jadi I say, yeah, funny, very funny. saya bilang kok aneh ini But I bapak. still worship the Lord. Saya lagi memuji menyembah. After the worship, Setelah pujian they say, penyembah, y'all can sit down. ya kan WL suruh duduk di situ loh. He pushed me and sit down. Dia langsung dorong saya, terus dia duduk di situ. Aduh, nggak enak loh. Saya rasanya, aduh gimana sih So ya many gitu. place empty tapi didorong saya duduk sana. Iya, begitu banyak bangku kosong yang lain, kenapa kok mesti saya yang didorong ke Later dalam? on the people in the church told me, Lalu gak lama kemudian orang-orang gereja baru kasih tahu. that man sit in that church for the last 35 years. Jadi si bapak tua ini udah duduk di bangku itu di gereja itu selama 35 tahunan. Itu tempat dia. Itu bangku dia. Hallelujah. But after that, maybe 1 or 2 years later he passed away. Nah, mungkin setelah kejadian itu 1-2 tahun lah dia meninggal. I saw the seat nggak ada orang. Karena saya lihat bangkunya udah gak ada orang. So sebagai gembala, Jadi sebagai when gembala. he stand here, he know who sit where. Karena apa? Sebagai gembala ada bagusnya juga gitu loh. Kalau jemaat duduk di satu bangku biasa. Terus kalau kosong kan, oh si A udah gak datang. Kok si B gak datang gitu. Amen. 1 week nggak apa-apa. Seminggu gak apa-apa. 2 weeks nggak 2 apa-apa. minggu masih oke. 3 weeks, Kalau udah 3 minggu, Bapak Gembala telepon. Pak Gembala ya telepon. Kok I never see you for the Kok last 3 saya weeks? udah gak ngeliat kamu nih, udah 2 minggu, 3 minggu berturut-turut. Haleluya. So ada baik juga ya, Ada baiknya juga ya. tapi nggak baik juga ya. Kenapa? When they sit behind, they don't come in front. Iya, karena kalau jemaat yang terbiasa duduknya di belakang ya maunya di belakang aja gak mau ke depan. They don't want to come forward. Gak mau ke depan. Now remember, Ingat, I always make it a point to come in front. saya selalu pastikan kalau datang beribadah ke Tuhan itu duduknya di At depan. least not in the front or at least second. Ya paling tidak nggak usah lah bangku paling depan, bangku baris kedua. Why? Kenapa? My concentration. Supaya apa? Konsentrasi saya. I don't want anybody to disturb. Saya nggak mau yang namanya kepala-kepala Anything to distract ganggu-ganggu. my mind. Iya itu ada sesuatu yang ganggu saya. Kalau di gereja saya kan ibu-ibu pakai konde-konde. Kalau di gereja Pamutu kan ibu-ibu mungkin kan yang namanya ya konde-konde lah pakai kerudung. Ya susah kan ketutup-tutup. Konde-konde bisa jadi Himalayas begitu. Amin. Jadi, and then dipakai blouse-nya kadang-kadang you can see 3/4 of the back. Iya, kalau India itu kan ya tahu sendiri kan pakai baju sari, ya udahlah yang kelihatan ya gini sininya aja nih.
Aduh, mau lihat itu atau mau lihat di mana? Bapak-bapak nanti mau lihat idenya ibu-ibu atau mau lihatnya itu firman Tuhan. So I make it a point I sit in front. Jadi saya pastikan aja lah duduk di depan. I don't want any Karena distraction. saya nggak mau ada yang ganggu-ganggu, kepala-kepala ganggu lah gitu ya. Hallelujah. So people of Firman God, Tuhan, that is the church secrecy. itu adalah gereja. Amen. But some people like to sit at the back. Tapi kan ada orang yang memang suka duduk di I know belakang. one church member. Saya tahu satu anggota He sit jemaat. there Dia duduk di situ, pakai kacamata hitam. dia pakai kacamata hitam. Amen. When we preach, Waktu kita khotbah, he- pokoknya kita khotbah iya atau enggak dia ngangguk-ngangguk aja. I thought benar-benar dia dengar firman. Ini saya pikir kan dia benar-benar dengerin One day firman. I realized Baru saya sadar, he did not only do that, but dia bukan hanya lakukan itu aja, dia sambil miring-miring juga. dia ngantuk. Hallelujah. So in the church we can see all different kind of people. Jadi di dalam gereja kita bisa lihatlah Apalagi bermacam-macam gereja jenis orang. karismatik sekarang. Apalagi kalau gereja karismatik zaman Oh, sekarang. kalau musiknya mainnya, everybody berlompat-lompat ya. Ya kalau musiknya udah ya namanya ya udah hahu-hahu aja ya pada loncat-loncat. Lompat. After when firman datangnya, Giliran firman Tuhan ditabur, kok pada ngantuk. amen. Nah, why? Kenapa? Because their spirit is not with God. Karena apa? Karena roh mereka tidak bersama dengan Tuhan. Remember, Ingat, when your body becomes too tired, kalau tubuh fisik saudara terlalu capek, you become sleepy. mungkin aja saudara bisa kecapean But, ya, ngantuk. When you Tapi sit in God's presence, kalau saudara benar-benar duduk di dalam hadirat Tuhan, amen, if you're sleeping. walaupun ngantuk, What about when you pray? bagaimana ya itu kalau saudara berdoa? Huh? How about you, Pak? Adi, bagaimana Adi? Duduk doa, Ya kan lagi kita doa aja bisa ketiduran. pernah nggak? Enggak ya? Ibu pernah ya? Itu orang benar loh. Amen. I did like that in the beginning. Iya kan awal-awal kekristenan kita ya begitu. Because Karena the only time the devil don't like two things in your life. yaitu dua hal yang paling nggak disuka oleh si iblis. When Kapan? you are fasting. Waktu kita berpuasa. Number two, Yang kedua, when you pray. waktu kita berdoa. When you pray, he will make your body so Jadi tired. pada waktu kita jamnya doa, entah bagaimana si iblis bikinnya tubuh fisik kita jadi kecapek. Haleluya. Tapi kalau kita doa bagaimana? You know the position, right? Ya, tapi kalau kita doa pun kan saudara tahu kan posisi kita harusnya bagaimana kan? In Indonesia mereka bersila. Kalau di Indonesia itu kan banyakan kan bersila. Amin. Duduk bersila bisa tidur. Ya, duduk bersila. Kalau saudara doa-doa gitu bisa ketiduran. Amin. And then duduk seperti orang Islam. Lalu duduk yaitu ya dengan posisi seperti kayak orang Islam. Itu lebih enak tidur. Kenapa? Because your head can touch down. Karena apa? Karena kan kepala saudara bisa kan ke bawah kan ya sambil tidur. But Tapi when you kneel straight, kalau saudara berlutut, you cannot concentrate. saudara nggak mungkin yang namanya bisa jadi ngantuk. Karena kan konsentrasi kan. You wake you up. Ya, Whatever namanya tired you are, Kalau ngantuk pun juga pasti kan kebangun lagi gitu. bangun lagi. Amen. So learn to do that. Jadi belajarlah untuk Now we melakukan have hal just itu. come back after Easter. Kita baru aja selesai waktu Paskah. I would like to take the first part today. Saya ingin membawa bagian yang pertama dulu nih. That is Yaitu Jesus going to the cross. Yesus waktu menuju ke kayu salib. Tomorrow Besok we talk about resurrection. kita baru berbicara tentang kebangkitannya. What is resurrection for us? Apa sih kebangkitannya itu buat kita? But I would like to take you to the book of Philippians Saya chapter ingin 3. membawa saudara lihat di dalam surat Filipi 3. Chapter 3, yeah. And verse 7 right up to verse 10 or 11. Dari dalamnya itu Filipi 3 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Filipian 3 ya pasti ya. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia
bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. But verse 12. Ayat 12-nya katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. I mean, go on. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Now, Paul is talking about his life. Jadi Rasul Paulus berbicara tentang kehidupan dia. Man, he said Dikatakan in verse 7, ayat yang ke-7. what things were given to me was a gain to me, this I have counted loss for Christ. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Now let me ask you, Mari saya tanya sama saudara, whatever you thought was gain, is it rugi sekarang? apakah yang saudara anggap dulunya adalah satu keuntungan, sekarang ini saudara anggap rugi? Hallelujah. Because Paul said, Karena Rasul Paulus last katakan, time it was something that I gained. dulu itu adalah sesuatu yang saya anggap, wah ini menguntungkan. My zeal, Mungkin semangat my saya, achievement, apa yang saya capai, my accumulation, apa yang saya sudah kumpulkan, that was my achievement. itu pencapaian saya. But Tetapi after I know this Christ, setelah saya mengenal Kristus ini, I count all that. saya anggap semua yang dulu-dulu udah saya capai, saya dapetin, saya peroleh, itu adalah kerugian. Aduh, haleluya. Tapi very interesting ya. Tetapi sangat menarik. Kenapa duduk di belakang? Kok di depan dong? Amen. Now people have got. Ma Tuhan, So that means artinya we are on the other side. kita ini kan di sisi yang When we lainnya lagi. come to Christ, we try to gain the world. Yaitu kita ini kan di sisi yang kebalikannya nih. Kita datang ke Kristus zaman sekarang. Oh. Maunya apa? Kalau bisa cari untung. Mereka cari Tuhan atau terima Tuhan karena mereka mau. Jadi mereka itu cari Tuhan, mereka itu memperoleh keselamatan itu seperti seolah-olah tuh mau mencari keuntungan. Keuntungan di mana? Keuntungannya di mana? Di dunia. Di dunia. So every time they talk only about Oleh positive. karena itu apa? Setiap kali yang ngomongin yang bagus-bagus, yang positif. Positive. Yang positif. Why? Kenapa? Because they want to be positive to achieve something in the Kenapa? world. Karena mereka itu seolah-olah diajarkan apa? Kamu positif untuk bisa mendapatkan sesuatu apa yang ada di dunia But Paul ini. said, Tetapi Rasul Paulus katakan, whatever I thought was victorious for me. apapun yang dulu kuanggap sebagai satu kemenangan, keuntungan. Amen. What is it? Apa yang dikatakan? Verse 8. Ayat yang Yet ke-8 katakan. I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ, Jesus my Lord. Yaitu dikatakan ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Now he says, I count it all lost for the excellence of the knowledge of Christ. Jadi dia anggap katanya sesuatu itu rugi karena apa? Karena pengenalan yang sempurna akan Kristus Yesus. Amen. Knowing Christ. Mengenal Kristus. Now I want to ask you, Saya mau tanya sama how saudara. much do you know him? Seberapa saudara kenal dia? How much do you know him? Seberapa saudara kenal dia? Paul says, Rasul Paulus for the katakan, excellence of the knowledge of Christ. oleh karena pengenalan Allah yang sempurna. Not just knowledge of Christ. Jadi bukan hanya sekedar ya udah saya kenal Not aja. just knowing Jesus. Bukan hanya saya tahu Kristus. Not only receiving Jesus. Bukan hanya kita terima Kristus. Hallelujah. So how do you know a person? Jadi bagaimana saudara bisa tahu seseorang? Amen. How do you know a person? Bagaimana saudara bisa tahu You seseorang? must have relationship with him Saudara harus punya yaitu hubungan pribadi dengan dia. one to one. Yaitu hubungan pribadi. Satu Hallelujah. dengan satu. One to one. Satu dengan The satu. more you spend time, Semakin kamu habiskan the more waktu. you spend time, Semakin kamu habiskan the more waktu. you know him better. Semakin kan saudara mengenal dia lebih baik. So Paul says, Jadi Rasul Paulus katakan, I am willing to say everything I gained was a loss. aku rela
menganggap apapun yang aku dapatkan dulunya yang adalah keuntungan, sekarang itu adalah kerugian. I consider it's loss. Aku anggap itu rugi. Why? Kenapa? It's not worthy. Itu nggak layak, Not worthy nggak layak. compared to the knowledge of Amin. this God. Kalau dibandingkan dengan pengetahuan yang sempurna tentang Allah ini. What is the knowledge of Christ? Apa sih pengetahuan akan What Kristus? is this knowledge of Apa Christ? sih sebenarnya pengetahuan akan The Kristus ini? knowledge of Christ is the knowledge of life. Yaitu pengenalan atau pengetahuan akan Kristus itu bicara tentang pengetahuan akan hidup. Now, people of God, Ma Tuhan. He's not only saying that you just live what do you call a high life or European life, and then you only think about heaven and don't live on earth. Jadi Alkitab nggak mengajarkan kita, kamu hanya tahu tentang hal-hal yang seperti kayak udah dah alam roh aja, rohani aja deh, kamu nggak usah pikirin yang dunianya. He didn't say that. Enggak, Alkitab nggak mengajarkan seperti itu. Jesus never said that. Yesus nggak pernah ajarkan itu. That's why He said in John 10:10, Oleh karena itu dikatakan di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10 katakan. the second part. Yeah? Bagian yang keduanya dikatakan, ia datang untuk supaya mereka boleh memperolehnya di dalam segala kelimpahan. No. I have come that they may Aku have life, datang supaya mereka boleh memperoleh and that they may have more abundantly. dan memperolehnya di dalam segala kelimpahan. Amen. John 10:10. Injil Yohanes 10 ayatnya yang ke-10 katakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mereka mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Amen. I've come that may have life. Aku datang supaya mereka boleh memperoleh hidup. And how's the life? Bagaimana hidup itu? Kalau kita tanya kadang-kadang orang, bagaimana Pak kabarnya? Kalau kita tanya ketemu dengan orang, bagaimana kabarnya? Ya gitu-gitulah. Amen. Sometimes they say, how do you put the hand? Like this ya Pak ya. Gitu-gitulah. Amen. So how is your life Adi? Ya gitu-gitulah. Bagaimana kehidupannya Adi? Amen. Can you imagine now? Saudara bayangkan. Now, but the Bible tells me, Tetapi Alkitab katakan Jesus saya, said, Yesus bilang, I have come aku datang that they may have life. supaya mereka boleh memperoleh hidup. Now what is that life? Dan apa sih hidup ini? Not just hidup. Bukan hanya sekedar hidup aja. Meaning? Artinya, The meaning of life will come to you. yang dimaksud dengan hidup ini arti kehidupan bisa datang ke dalam kehidupanmu. Meaning, Artinya, you begin to realize kenapa saya dicipta. jadi saudara mulai sadar kenapa kok saya diciptakan Tuhan. Apa Why must artinya? I be created as I am? Kenapa saya juga mesti diciptakan sebagaimana saya adanya? Or Atau if you ask Pak Andri, like Indra. Indra, sorry, Pak Indra, why are you married to your wife? Jadi kalau ditanya Pak Indra kenapa kok nikahin nih namanya Bu Lili? Amen. Why Ibu Lili juga ya? Ya itu Ibu Oke, Lili. banyak Lili hari ini saya ketemu. Nah, di sana ada Lili, sini Lili, sana Lili. Ya, it's a Hallelujah. beautiful name. But if I ask Ibu Lili, why are you married to Indra? Jadi kalau saya tanya sama kebalikannya dengan Ibu Lili, kenapa kok mesti menikah dengan Pak Indra? Kan You have many semua ada alasannya kan? Huh? You have reason. Your Kan own reason. kita punya alasan masing-masing. Tetapi Did you know tidakkah kamu that tahu God in His wisdom Tuhan di dalam hikmatnya bring people together? itu kan selalu menyatukan dua manusia menjadi satu. Percaya nggak? Amin. Kadang-kadang kita sebel juga ya, kenapa saya kawin orang ini ya? I don't know Pastor. Amin. Ada juga. I've heard people. Ya, yang kalau lagi mungkin ya lagi kesel ya bisa bilang nggak tahu kenapa kawinin orang ini. Gitu Iya. kan. Nah, orang tua saya paksa dia. Ya, maka lain kalau dipaksa orang tua lah suruh kawin That's ya. what some people say. Karena ada yang bilang seperti itu. That means Artinya, you have not known Christ first. kamu belum lagi mengenal Kristus If terlebih you have dahulu. known Him, Kalau saudara mengenal dia, then you would know maka kamu akan tahu everything that happens in your life, God has set it and organized it and ordered it. bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu itu Tuhan udah atur, Tuhan udah rencanakan, Tuhan udah buat sedemikian. Amin. Nggak ada, bukan karena kebetulan jadinya. Nggak ada kebetulan. Jadi di dalam hidup Kristen tuh nggak ada kebetulan. Nggak ada kebetulan. Sometimes I wish I was like them. Kadang-kadang kita aja yang berangan-angan, aduh kalau bisa seperti dia. Amin. Enak ya Pak? We see them, oh enak if I live like them, no. Kita lihat orang lain sih, seolah-olah dia hidupnya enak, jadi kepengen seperti dia. Nah dia bilang, aku enak kalau enak. Mungkin kalau... aja dia lihat kita, dia bilang, aku juga mau kayak kamu lebih enak. Haleluya, Nabi bilang kan? Ma Tuhan. That means Artinya, people who live like that orang yang hidup seperti itu, did not know Christ in their life. dia tidak mengenal Kristus di dalam kehidupannya. So your identity Jadi identitasmu
your quality of life, kualitas kehidupanmu, your perspective of life pandangan hidupmu, will depend on how much you know Him. itu tergantung dari seberapa kamu kenal pribadi Yesus Kristus. Amen. It depends on that. Tergantung dari itu. So that means Artinya, whether you go down the hill and come up, apakah saudara itu naik ke atas bukit, turun lagi, or your life is like a yo-yo. atau kehidupan kamu seperti yoyo, You find there's no peace. seperti rasanya nggak ada You damai, feel there is no future. rasanya seperti nggak ada masa You feel there depan, is no breakthrough. seperti nggak ada terobosan. You say, Saudara bilang, why am I living like this? kok kenapa ya saya hidup seperti ini? Halo? Banyak mempertanya begitu. Kan banyak dari orang Kristen aja masih My answer to mempertanyakan. them, Jawaban saya pada mereka, know the Lord first. kamu kenal Tuhan kamu dulu dah. You don't go to God for blessing. Kamu kan bukan datang ke Tuhan hanya untuk minta berkat, Paul berkat, berkat. says, Rasul Paulus For the katakan, excellence of the knowledge of Christ, my Lord. sebab pengenalan yang sempurna akan Kristus Yesus Tuhanku. Amen. He says, for that knowledge, Sebab pengetahuan itu, what did I do? apa yang aku lakukan? For whom I have suffered the loss of all things. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Amen. No, the first part. I have suffered the loss of all things. Lebih ini terjemahnya memang agak berbeda. You want me to read it, Pastor? Ya, benar. Was 8 ya. Namun sesungguhnya aku menganggap segala sesuatu itu rugi oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus yang sempurna. Oh, yang oleh karenanya aku menderita rugi akan semuanya. Amin. Dia terima Tuhan Yesus dapat apa? Jadi waktu Rasul Paulus terima Tuhan Yesus, yang dia terima itu apa? Selepas terima Tuhan Yesus dapat apa? Penderitaan aja. Dapat mobil. Haleluya. Bisnisnya expand. Bukan. He says for the knowledge of Christ, aku menderita. I lost everything. Jadi Rasul Paulus tekankan, oleh karena pengenalan yang sempurna akan Yesus Kristus itu ketika aku dapatkan, aku jadi menderita untuk dapetin pengetahuan Now itu. you must understand who Saul, Paul. Jadi saudara harus ngertiin siapa sebenarnya Rasul Paulus. Paul was Saul kan? Paulus kan dulunya adalah So Saulus. enthusiastic to kill the Christians. Kenapa? Karena Saulus itu sangat antusias untuk membunuh orang Kristen. Amen. He was what they call a jihad of the Dia itu Jews. mungkin terorisnya, jihadnya yaitu orang-orang Yahudi. Oh, orang Yahudi heran. Sampai orang Yahudi itu heran. Hey, hormati dia. Sangat hormat dengan dia. Why? Kenapa? No one has been so brave like Saul. Karena tidak ada yang seberani Saulus To kill the people. untuk membunuh To orang. go from country to country, Bahkan state yaitu to apa? state. Dia datangin dari setiap desa, setiap kota, tuh setiap daerah. To every homes. Bahkan dia katakan masuk ke setiap Pull out rumah-rumah. the Christians. Untuk apa? Untuk mencari siapa yang jadi He Kristen. was so zealous. Karena dia begitu semangatnya. Can you imagine now? Saudara bayangin. Now, Sekarang the moment he met Christ, begitu dia ketemu dengan Kristus, his life. hidup dia 180 derajat berubah. I want to ask you, Saya mau tanya sama saudara. did you meet Christ in your life? Saudara sudah bertemu Kristus di dalam kehidupanmu belum? What is the resurrection? Apa sih kebangkitan itu? Resurrection is knowing Christ. Kebangkitan itu kan sama seperti kita mengenal pribadi daripada Not Yesus knowing Kristus. about Christ. Bukan hanya tahu tentang dia. No. Bukan. Knowing him. Tapi mengenal pribadinya. Hallelujah. So Paul says here, Jadi Rasul Paulus katakan di he sini. said, I suffered a loss. Aku anggap rugi All things. semuanya. And count them rubbish. Dan aku anggap itu tuh sebagai sampah. That I might gain Christ. Supaya aku boleh memperoleh Kristus. Meaning? Artinya? You cannot get the world at the same time you get Christ. Kamu gak mungkin bisa mendapatkan dua-duanya. Mau dunia dapat, Kristusnya juga dapat. Gak mungkin. Gak bisa. Not possible. Gak mungkin. Paul said, Karena Rasul Paulus I katakan, was willing to give up this. aku bahkan rela untuk apa? Nih, buang ini. Why? Kenapa? For the knowledge, the excellence knowledge of this Oleh God. karena pengetahuan yang sempurna akan Tuhan Yesus Kristus. Meaning, Artinya, Paul said, Paulus bilang, I see the excellence of Godhead in Christ Jesus. aku melihat yaitu kesempurnaan daripada keilahian Bapa itu ada di dalam Kristus Now, where Yesus. did he meet Jesus now? Di mana dia bertemu dengan Yesus Kristus ya? On the way to Kan Damascus. waktu dia dalam perjalanan ke Damaskus. Nah, masih ingat? Masih ingat? Masih ingat kan? Ingat nggak? Okay, amen. Now what happened? Apa yang terjadi? They saw a light.
Mereka lihat cahaya. Cahaya kan? Semua yang bersama dengan Rasul Paulus dalam perjalanan ke And then Damaskus suara kan lihat came cahaya. Lalu ada suara yang muncul. Nah, siapa dengar suara? Siapa yang hanya bisa mendengarkan suaranya itu? Everybody? Apa semua orang yang bersama dengan dia? No. Enggak. Only he. Hanya Rasul Paulus. When you look to Christ, only you will hear the voice. Jadi pada waktu saudara benar-benar cari Tuhan, ya artinya cuma kamu aja yang bisa mendengarkan suara Tuhan itu. Everybody can be with you. Semua orang bisa bersama dengan But kamu. they cannot hear the voice. Tapi belum tentu mereka bisa dengar suaranya. Hallelujah. This morning same thing when I pray for somebody. Jadi sama juga pagi tadi ketika saya berdoa untuk seseorang. I don't know anything what's happening. Saya nggak tahu apa yang terjadi. But Tapi that's what the Lord put in my spirit. itu yang Tuhan taruh di dalam roh saya. This is happening. Bahwa ini yang sedang terjadi. Dia kaget. Dia kaget. Kok bisa begitu sih? Kok bisa tahu Pak? Dia yang tahu. Kan cuma dia yang maha tahu. So the excellent knowledge of Jadi Christ pengetahuan yang sempurna akan will Kristus make you understand your life better. akan membuat kamu bisa ngertiin kehidupan kamu sendiri dengan lebih baik. Understand yourself first. Jadi ngertiin dulu lah diri sendiri. If you don't understand yourself, Karena kalau kamu nggak ngerti dirimu you sendiri, will not be able to understand the difficulty and the pain of other kamu people. nggak akan ngertiin kalau orang lain tuh menderita, kalau orang lain sedang dalam kesusahan. You can't. Nggak bisa. So first thing, Ini hal yang pertama. the excellent knowledge of Christ Pengetahuan yang sempurna tentang Kristus will make you know Him. menjadikan saudara itu kenal dia. Amen. That's why He said, Oleh karena itu that I dikatakan, might know Him. supaya aku boleh mengenal dia. And then He says, Lalu dikatakan I lagi, count it rubbish that I might gain Him. aku menganggapnya itu sampah supaya aku boleh memperoleh dia. Now, first He says, the excellent knowledge of Christ. Yang pertama dia berbicara tentang pengenalan akan Allah yang sempurna. For the knowledge of Christ, Sebab pengetahuan akan Kristus, I am willing to lose everything. aku rela untuk kehilangan segala-galanya. The stage, yeah? Jadi tahapannya, Then I might know Him. supaya aku boleh mengenal dia. What must I do? Apa yang aku harus lakukan? I am willing to lose everything for Him. Mau kenal dia secara pribadi, mau intim dengan dia, aku rela dah tanggalin semuanya ini dah. And then He says, Lalu Paulus bilang lagi, that I might gain Christ. supaya aku bisa memperoleh Kristus. So you cannot gain Christ in your life if you don't lose. Jadi kamu nggak mungkin bisa memperoleh Kristus kalau kamu tuh belum kehilangan, belum lagi mengalami kerugian ini loh. Kerugian kenapa? Kerugiannya karena apa? Karena kamu Kristen. Karena kamu jadi Kristen. Kerugian apa? Kerugiannya apa? Kamu nggak bisa diberkati. Mungkin kamu nggak diberkati. Kerugian apa? Ruginya apa? Nggak bisa naik. Mungkin kamu nggak posisi. dipromosiin. Mau nggak? Ya enak aja kalau mau kalau nggak ada posisi. Kita mungkin gampang bilangnya. Tapi kalau buat orang yang punya posisi, ya kan? Ya. Kalau nggak dipromosiin gimana rasanya? Ditekan dari atasan terus. Amen. So people, Tuhan. that's why Paul said, Oleh karena itu Rasul Paulus that I katakan, might gain Him. supaya aku boleh Now, memperoleh when dia. you gain Him, what do you get? Waktu saudara memperoleh dia, apa yang kamu dapat? You get life. Kamu dapat hidup. Jesus said, I'm the life. Karena kan Yesus katakan, akulah hidup. I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Now, when you have life now, Pada waktu kita memiliki hidup, then John 10:10 come to pass. baru yang namanya Injil Yohanes 10:10b-nya itu baru terjadi. That they may have life Supaya mereka boleh memperoleh hidup and may have it abundantly. dan mereka memperolehnya di dalam segala kelimpahan. Many Christians want the abundance, Jadi banyak orang Kristen mau belakangnya aja nih, kelimpahannya aja. but they don't do the first part. Tetapi mereka tidak mau melakukan hal yang pertama. Amen. They're not willing to give up. Mereka nggak mau rela untuk They're menanggalkannya. not willing to sacrifice. Mereka nggak mau rela berkorban. They're not willing to sacrifice the time. Mereka juga nggak mau korbankan waktu. Not willing to sacrifice to reading the Bible. Bahkan mereka juga nggak mau mengorbankan waktu untuk baca No time to Alkitab. pray. Nggak punya waktu untuk No berdoa. time to fast. Bahkan tidak punya waktu untuk berpuasa. Tapi They want abundance of mereka life. mau kelimpahan, yaitu daripada berkatnya. This is the mistake today. Ini yang jadi kesalahan zaman sekarang. Gereja sekarang menganjurkan berkat prosperity. Karena kan kalau gereja sekarang itu kan mengajarkan, kamu kenal Tuhan, ikut Tuhan, kamu akan diberkati, kamu akan ini, kamu akan itu. Datanglah dari Jawa, rombongan dari Jawa, Pak. Oh, di depan aja. Ini udah reserve 4 kursi sini.
Di depan, haleluya. Silakan. silakan, Come. ya. Di sini Bapak. Sini aja nih Pak, nih masih ada ya. Silakan. Ini mereka ini dari Solo. Ibu Ida, selamat Ayo, datang dari Solo. Ajeng. Lalu Pak Jen ya, dengan Ajeng. istri Ayo. kita Jeng, sama Ajeng. Bapak, saya lupa namanya Pak Sabar ya, dari Kediri ya, Blitar. Oh, oke. Kok kenapa dua di sini, dua di sana? Ya, ini kan nggak boleh dipisahkan suami istri, Pastor. Ini bukan sampan yang bisa. Oh, ini bukan naik perahu ya, mesti dua sini dua sana ya, nggak apa-apa. Amen. They came all the way because they want to see you all. Ya, mereka datang jauh-jauh mau ketemu sama kamu lah yang di So sini. when Ibu Ida said, I would like to come to. Jadi waktu Ibu Ida bilang, saya mau datang ke Pamekasan juga, boleh I said, gak? why not? Come, Kenapa come. enggak? Ayo datang. They want to enjoy Mereka juga mau yaitu nikmati. because they know Pak Yusak. Kenal ya Pak Yusak juga ya dengan Ibu Ida ya. Ya kan 2 minggu kemarin di Solo. Dan 2 minggu yang lalu ya waktu Pak Yusak melayani di Solo. Amen. Now, so they want to see. Jadi mereka ingin lihat. So God, people of God. Tuhan. So the mistake the church today is doing. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh gereja zaman The sekarang. mistake of the church or the Christians today. Jadi kesalahan daripada kehidupan orang Kristen sekarang They ini. want the blessing but they are not willing to pay the price. Mereka itu apa? Maunya itu tuh udah proses akhirnya aja, mau berkatnya. Tapi waktu diproses untuk kehilangan sesuatunya itu nggak mau. Why? Kenapa? Why? Kenapa? Because we have not come out from the world. Karena kita sebenarnya belum lagi keluar dari dunia. The Bible says Alkitab katakan in 1 Peter 2:9. di dalam surat 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 katakan. Ah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Dia panggil kita dari mana, Pak? Jadi Yesus itu sudah memanggil kita itu keluar dari mana? Amin. Dari Solo. Haleluya. Panggil dari mana? Kediri? Dari Blitar. Blitar? Enggak. From darkness. Yaitu keluar yaitu dari kegelapan. What do you mean by darkness here? Apa ini maksud yaitu dengan kegelapan di sini? Anyone who does not live in Christ Jesus or does not know Jesus Setiap orang yang tidak hidup di dalam Yesus Kristus atau tidak tahu Yesus Kristus. are living in darkness. Sama, mereka ini adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Amen. Now this is the biblical understanding. Ini adalah pengertian It can Alkitabiah. be anybody. Mau siapapun, Hallelujah. They live in darkness. mereka hidup di dalam kegelapan. In darkness, that is why they always struggle. Di dalam kegelapan, oleh karena itu mereka selalu bergumul. Always bingung. Selalu bingung. Always ask the people about bagaimana ya, bagaimana ya. They're so confused. Mereka begitu bingung. But Tetapi when you come to light, pada waktu mereka datang ke dalam terang, you see everything. kan yang namanya kita di dalam terang kan kita bisa lihat segala-galanya. You know what the decision to make. Kita tahu keputusan apa yang harus dibuat. Now Paul said, Paulus katakan, I was living in darkness. aku dulunya hidup di dalam He kegelapan. thought what he was doing was right. Kenapa? Karena dulu apa yang dia anggap waktu dia jadi Saulus lakukan itu benar. He thought it was right. Dia pikir itu He benar. was zealous. Dia semangat. Just like our Muslim brothers today. Sama seperti itu orang-orang yang di luar sana sekarang ini. They are already very, what they call, what they call that? Jihad. They are furious about jihad. Ya, mereka itu begitu ini ya, begitu getolnya, semangatnya What the kalau church udah must do jihad. now? Jadi apa yang harus dilakukan The oleh church gereja? need to pray for them. Gereja harus berdoa untuk mereka. Why? Kenapa? That the light of Christ might shine into their hearts. Supaya kasih ataupun terang Kristus itu boleh bersinar di dalam hati Paul mereka. writes and say Paulus menulis dan that the berkata, light in the face of our Lord Jesus Christ will extinguish their mind's eye. supaya apa? Cahaya yang ada di dalam wajah Yesus Kristus itu tembus menerangi hati mereka dan mengalahkan kegelapan yang ada di dalamnya. Amen. That is why we say pray. Oleh karena itu kita bilang berdoa. Why do you pray? Kenapa kita You kneel berdoa? down Kita berlutut and look up. dan pandang. When you look up, Waktu kita pandang ke you're atas, looking up into the eyes or the face of Jesus. kita itu memandang mata daripada wajah Yesus Kristus. The more you do it, Semakin kita the lakukan, more you begin to realize semakin kita sadar, the light will shine upon you. maka cahaya daripada wajah Yesus itu terus akan menerangi kamu. When the light shines upon you, Pada waktu cahayanya menerangi it kamu, will touch the flesh. itu akan kena ke daging kita dulu. When the flesh first. Daging dulu. If the flesh is too
strong, Kalau daging kita terlalu kuat, it will not penetrate into nggak the mungkin spirit. yaitu masuk ke dalam manusia roh kita. It will not penetrate the soul. Dan gak bisa masuk juga ke dalam manusia So jiwa in kita. order for the flesh to receive the light, Jadi untuk daging kita ini bisa menerima cahaya kemuliaan Tuhan, what do you have to do? apa yang harus kita lakukan? Crucify the flesh. Kan kita dikajarkan untuk salibkan kedagingan kamu, salibkan kedagingan kamu. Hello? How do you crucify? Bagaimana kita mau salibkan? One area is fasting. Yaitu satu area dengan cara Nah, berpuasa. inilah problemnya. Ini lagi yang jadi problem lagi. Gereja-gereja besar, orang kebanyakan semuanya orang Chinese, tanya mereka berpuasa enggak? Ya kalau gereja-gereja besar ya penuh orang-orang Chinese, kalau ditanya udah berpuasa belum? Karena orang ke Chinese susah puasa. Amin. So what happened? Apa yang terjadi? Pendeta-pendeta hamba Tuhan Bagaimana dengan pendetanya, dengan hamba-hamba Tuhan? is fleshy. Masih kedagingan. Once kedagingan, they use the intellectual, Kalau mereka udah kedagingan, mereka akan pakai yaitu pikiran intelektual mereka. the sensual knowledge, Nafsu, pikiran mereka Worldly sendiri. knowledge. Pengetahuan dunia. demonic wisdom. Lalu hikmat setan. Now these things will create in the ministry. Dan ini yang akan menciptakan pelayanan. Now what will happen now? Jadi apa yang terjadi? There will not be a terobosan. Mana mungkin kalau pelayan Tuhannya masih dalam kondisi seperti ini akan ada terobosan They di will dalam say, jemaatnya. oh very nice thinking. Ya, kalau dilihat dari pola pikir manusia itu kelihatannya bagus, masuk khotbahnya akal. luar biasa. Amin. Why? Kenapa? Masuk akal. Every time you hear firman Tuhan masuk akal, something is wrong somewhere. Kalau misalkan setiap kali saudara mendengar firman Tuhan itu masuk akal, itu ada sesuatu yang salah di mananya. Why? Kenapa? Because what is of the spirit, the flesh cannot understand. Karena memang firman Tuhan sudah katakan apa yang berasal dari roh, daging kita ini nggak bisa ngertiin. Nah ini problemnya orang Batak Pak, ya. Kebanyakan cuma pakai akal kan. Kan kebanyakan kan pakai otakmu, gitu kan. All the time harus nggak masuk akal. Setiap kali kan mungkin nggak masuk akal. Kalau masuk akal baru bisa terima. Karena yang masuk akal aja yang baru bisa But the diterima. Bible tells me Tetapi Alkitab memberitahukan saya, the flesh man or the worldly man will understand the things of the world. karena dikatakan yaitu apa? Manusia rohani. Duniawi. The fleshy man Jadi or the worldly man. Jadi manusia dunia atau manusia kedagingan atau saya mungkin bilangnya gini, pikiran duniawi itu hanya ngertiin pikirannya dunia. But the spiritual mind, Tapi Alkitab udah katakan di dalam Roma kan pikiran rohani only the spiritual baru understand. mengerti hal-hal rohani. That's why Paul writes to the Romans and say, Oleh karena itu kan Rasul Paulus he menulis that pada is sidang led by Roma the katakan Spirit are the sons of God. mereka yang dituntun oleh roh baru mereka yang disebut sebagai anak-anak Bukan Allah. tuntut daripada pikiran mereka. Jadi bukan Alkitab bilang mereka yang dituntun oleh pikiran, tapi dikatakan mereka yang dituntun oleh roh. Roh mereka. Haleluya. Roh siapa? Rohnya siapa? Roh Kudus. Haleluya. And where is the Roh Kudus coming? Dan Roh Kudus masuknya Through gimana? the word of God. Melalui firman Tuhan. Because Jesus said, my word is spirit and life. Karena memang Yesus katakan bahwa perkataanku itu adalah roh dan hidup. Amen. John 6:63 Jesus said. Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 63 Yesus katakan, Ah. rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amen. So when it masuk akal, they say, oh, it doesn't make sense. Jadi kalau yang namanya bicara pikiran roh, itu selalu nggak bisa masuk akal untuk pikiran daging. They cannot accept it. Mereka nggak bisa terima. They will reject it. Mereka akan tolak. They'll say, nggak mungkin. Mereka akan bilang, mana mungkin Now sih. people have God. Ma Tuhan. That's what Paul said. Oleh karena itu Rasul I Paulus am katakan, willing to lose everything. aku rela kehilangan segalanya. That I might gain Christ Jesus. Supaya aku boleh memperoleh Kristus. Hallelujah. So people have God. Jadi umat Tuhan, Now I want to take you a little bit backwards. saya ingin membawa saudara yaitu lebih dalam, yaitu ke belakang lagi sedikit. Amen. What happened in the Garden of Gethsemane? Waktu Yesus ada di Taman Getsemani, Amen. You remember that? saudara masih ingat? In Matthew chapter 26, I think. Di dalam yaitu Injil Matius 26. Where Jesus went into the Garden of Gethsemane. Ketika Yesus yaitu berdoa di Taman Getsemani, He said to the disciples dia berkata kepada murid-muridnya. in verse 36. Di ayatnya yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Amen. Now people of God. Ma Tuhan, Duduk artinya apa? duduk maksudnya apa?
Kamu duduk santai dulu. Is that right? Apa ini maksud dengan duduk itu? Ya udah kamu duduk enak-enak aja Sit gitu. down here. Duduk di sini. Sit here Duduk di sini. while I go and pray over Sementara them. aku pergi ke sana untuk berdoa. I want to ask you. Saya mau tanya sama saudara. When they were sitting down there, Ketika murid-muridnya sedang duduk, can they see Jesus praying? apakah murid-muridnya bisa melihat yaitu Yesus itu sedang berdoa? Jadi waktu murid-murid Yesus lihat nih, bosnya nih Yesus lagi berdoa, mereka tahu gak? Semuanya berpikir keras banget sih. Nggak mungkin Jesus hiding behind the tree. Nggak mungkin juga kan Yesus bersembunyi di balik pohon. Or behind the rocks. Atau dia itu di balik yang namanya batu can see. tinggi. Mereka bisa lihat Now I kan? want to ask you. Saya mau tanya. Now if they see Jesus kneeling down in prayer, Kalau misalkan mereka melihat Yesus berlutut berdoa. what will they do now? Jadi murid-muridnya ngapain di situ? I remember many years ago. Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu. I mean, I went to Medan. First time in my life to Indonesia. Saya pertama kali saya ke Indonesia. In Medan. Ke Medan. After finishing in one church, Setelah saya selesai ibadah di satu no gereja. more ministry. Tidak ada pelayanan lagi. So they say there is a seminar going on in Berstagi. Lalu mereka bilang ada seminar yang sedang berjalan yaitu di Brastagi. Would you like to come? Mau nggak ikut? I said, okay. Saya bilang oke. So I went with the pastor. Saya jadi pergi dengan gembala. And then he said, I have to go back. Lalu dia bilang saya harus balik nih. Do you like to stay on? Kamu mau tetap tinggal di I said, seminar I go ini? there, I cannot do anything. Saya bilang kalau saya ke sana pun nggak bisa I might ngapa-ngapain. say join you and enjoy the fellowship. Lebih baik ya udah saya In the ikut kamu ministry. aja lah, ikut pelayanan aja. Nah, then they asked me to stay with one pastor, Lalu mereka minta saya untuk tinggal di satu I still rumah remember pendeta. him. Saya masih ingat. Lamban Toruan. Lumban Turwan. Lumban, bukan lamban ya. Lumban. Oh, lumban ya, oke. Haleluya. Pendeta Lumban Toruan. Oh, he's quite elderly man. Dia itu udah cukup ini ya, sepuh lah, udah cukup tua. Tapi jam 5 pagi, Tapi jam 5 pagi he go on his knees dia udah langsung berlutut in the hotel room. di kamar hotel. And put up his hand. Dan diangkat tangan tinggi-tinggi. And I'm sleeping. Saya masih ketiduran. I saw him. Saya lihat dia, I cannot sleep. saya nggak bisa tidur I lagi. should get up. Saya langsung bangun. I should start praying. Saya juga mulai berdoa. I did that for 10 days. Saya lakukan itu selama 10 hari. Every day, night, morning, 5 o'clock, he get up. Setiap hari yaitu jam 5 pagi dia udah bangun. Now, I was thinking, just like now, Jesus is praying there, the disciples here. Jadi saya bayangin yaitu sama ini seperti yaitu Yesus sedang berdoa, murid-muridnya juga di sana. Amin. Nggak mungkin mereka tidur kan? Tapi tidur juga. Amin. What happened now? Apa yang The terjadi? Bible says, yeah. Alkitab katakan, He came back. dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius Verse sertanya. 38. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Hatiku. Sebenarnya bukan hatiku. Sebenarnya bukan bicara hatiku ya. Jiwaku. Tadi Inggrisnya tuh bilang jiwaku sedih. My soul is exceedingly sorrowful. Jadi bukan dikatakan hatiku sangat sedih tapi jiwaku sangat duka. Pernah nggak waktu kita doa kita rasa sedih sekali mau doa? Pernah nggak waktu kita berdoa itu rasanya itu kita benar-benar Ibu duka. pernah ya? Sangat-sangat sedih. Ibu pernah ya? Haleluya. Hah? Pernah ya? Pernah nggak? Hah? Lili pernah juga ya? Hah? Pak Indra pernah juga? Kenapa? Berantem enggak. Why do you get sedih like that? Jadi kenapa saudara bisa berduka seperti itu? When you feel like that, what is happening? Jadi pada waktu saudara merasakan aduh apa yang terjadi? That's the beginning of the breakthrough in the spiritual realm. Itu sebenarnya baru awal daripada terobosan di dalam kehidupan rohanimu. Hallelujah. And here Jesus was feeling that tekanan. Di sini juga Yesus sudah merasakan tekanannya. And then what happened? Lalu apa yang terjadi? He got back. Dia balik, He went to the disciple. dia datangin murid-muridnya. In verse 38. Di ayat yang ke-38 katakan. Ah. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Hallelujah. What is that? Apa yang dikatakan? My soul is exceedingly sorrowful. Stay here and watch with Halo me. yang di atas, firmannya boleh dilanjutin nggak? 38. Because dia 38. yang ke-38 ya. Okay. What is it?
Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bukan hatiku ya. Jadi seperti yang tadi dikatakan bahasa Inggris ya, dikatakan bukan hatiku tapi jiwaku sangat duka. Seperti mau mati rasanya. Even to the death. Bahkan mau mati Stay rasanya. here and watch with me. Tinggallah di sini dan berjaga Now, I wanna dengan ask you. aku. Saya mau tanya sama saudara. Was Jesus God? Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan enggak? Yesus itu Tuhan kan? Kenapa Tuhan perlu doa? Sebagai Tuhan, kenapa dia juga perlu topangan doa? Tuhan itu perlu topangan doa gak? Aneh apa ya? We pray to God. Harusnya kan kita yang berdoa ke Tuhan. But God is asking us, pray for me. Lalu sekarang Tuhan bilang, doa dong buat saya. Something funny ya? Kan ada sesuatu ini yang aneh. Mungkin kita nggak berpikir begitu dulu. Mungkin waktu kita baca ini kan kita nggak terpikir gitu kan. Kok kenapa Yesus mesti suruh Why kita must he ask you to berjaga-jaga? pray for him? Kenapa kita mesti suruh sama Yesus berjaga-jaga dengan People dia? of God, Nah Tuhan, he said to the Father, dia berkata kepada Allah Bapa. if this cup may, pass me. Kan di ayat yang ke-39, Bapak jikalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kendaki, melainkan seperti yang kau kendaki. Why? Kenapa? His soul was troubled. Karena jiwa Yesus itu udah mulai tertekan gelisah. Now the cup here is talking about is a figurative speech. Jadi bicara cawan ini bicara bukan cawan secara fisiknya ya. Ini seperti kayak istilah. Seperti, Yesus bukan berdoa dengan pegang cawan begitu ya. jadi bukannya artinya benar-benar cawan itu hanya apa ya? Hanya kata-kata seperti kayak istilah aja gitu loh. Istilah. My cup ya. Jadi dia bicara cawanku. I am terribly disturbed. Sampai-sampai Yesus bilang, sampai-sampai jiwaku itu Now, tuh jadi what gelisah. happened in the prayer? Jadi apa yang terjadi di dalam doanya What dia? did God show in the cup? Apa yang dilihat Yesus di dalam cawan itu? Kan dia That made him so disturbed. sampai membuat dia itu jadi terganggu. Make him the sweat become like Bahkan blood. apa? Gara-gara cawan ini itu yang membuat dikatakan peluh dia itu keluar bagaikan tetesan darah. What is that? Jadi sebenarnya cawan apa ini? Amen. This happened Ini terjadi before the Good Friday. sebelum kan Jumat Agung kan Nah, kejadian people di of God. Taman Getsemani jadi umat Tuhan. What really happened? Apa yang sebenarnya terjadi? That was where the Father showed him what's going to happen tomorrow. Kenapa? Karena di dalam cawan itulah sebenarnya Allah Bapa udah kasih lihat Yesus. Nih ya, ini yang akan terjadi pada engkau pada waktu hari Jumat besok. Hallelujah. What is that? Apa itu? That the sin of the whole world will Karena come apa? upon Karena you. dosa seluruh umat manusia itu ditanggungkan atas people of Yesus. God, Ma Tuhan, Was Jesus worried or sad about being beaten up? apakah Yesus itu khawatir atau takut gitu ketika dia akan dipukuli? No. Dia nggak takut. No. Dia He nggak. was not scared about being beaten. Dia nggak takut kalau dia harus dilukai atau dipukuli. No. Nggak. But what made him fearful? Tapi apa yang membuat dia itu jadi ketakutan? What was made him the sweat become like? Apa yang membuat dia itu jadi kayak gelisah, stres sampai When dia the punya sin peluh of bagaikan the whole tetesan world came darah. upon him. Itu ketika dosa seluruh umat manusia ditanggungkan The atas dia. Father's face turned away Pada from saat him. itu dia udah lihat wajah Allah Bapa itu dipalingkan dari dia. Artinya Artinya hadirat Bapa. First time in all eternity, pertama kali di dalam kekekalan the Father is coming away from the Son. Allah Bapa itu tuh menjauh dari anaknya. Jesus cannot take it. Itu yang Yesus nggak sanggup. He does not know doesn't understand the meaning of living without the Father. Karena dia nggak ngerti apa sih artinya hidup tanpa Bapaknya. Because from eternity the Trinity is always be there. Kenapa? Karena dari sejak kekekalan sampai kekekalan itu kan Yesus selalu bersama dengan Allah Bapa. So when the sin came upon him, Jadi ketika dosa seluruh umat manusia When he saw the ditanggungkan Father atas turn dia, away, ketika dia lihat wajah Allah Bapa his itu berpaling, sweat turned di to be like situ dia mulai ketakutan. Yang dikatakan peluhnya bagaikan tetesan he darah. came back to the disciples. Lalu dia datangin murid-muridnya lagi. Second time, Kali kedua. verse 42. Ayat yang ke-42 katakan. And he said, Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Amen. People of God, Ma Tuhan, why did he ask the disciple to pray? jadi kenapa dia meminta murid-muridnya untuk pergi? He's Son of God. Dia anak Allah, He's God. dia Allah. The prayer come to him. Dan juga Injil Matius 26 ayat 42.
Amen. Kenapa? It's they giving the wrong scripture. Okay. He's God. Dia itu kan Allah. So why he must be scared? Kenapa kok dia harus takut? All the prayer must come to him. Kan semua doa itu kan harus datang Why ke dia. must he ask the disciple? Kenapa? Yaitu dia harus minta kepada murid-muridnya. Jesus knew the power of prayer. Kenapa? Karena Yesus tahu yaitu kuasa doa. If the disciples pray, Kalau murid-murid Yesus bertiga itu mereka the berdoa, Father may delay the mungkin process. aja Allah Bapa tuh bisa tunda prosesnya. Hello? Amen? That's the Garden of Gethsemane. Itu di Taman Getsemani. So if you ask a question, Kalau saudara ditanya, when did Jesus get crucified? jadi kapan sebenarnya Yesus itu sudah disalibkan? Not Friday. Bukannya hari Jumat, No. bukan. On Thursday. Di hari Kamis aja sebenarnya dia udah mengalami kematian. When he says here, Waktu dia katakan, he says, "Oh my Father, if this cup cannot pass from me unless I drink it, your will be done." ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Hallelujah. There itself Jesus already given him. Artinya apa? Waktu Yesus bilang, Bapak jadi aja menurut kehendakmu. Dia udah gak punya kehendak dia sendiri. Dia kasih ke Allah Bapa kehendaknya. Already committed. Dia udah kasih serahkan. Surrendered. Dia udah serahkan. After that, Setelah itu it was only process. dia cuma ikutin proses yang Allah Bapa udah kasih lihat. That's why Oleh karena he itu, did not rebel. kenapa? Sepanjang dia disiksa, sepanjang dia disakiti, dia gak memberontak. He did not ask why. Dia gak pernah nanya kenapa. He didn't want to stop. Dia juga gak mau He berhenti. accepted. Dia terima semuanya. Why? Kenapa? Because of this word. Oleh karena ini, Let perkataan your ini, will be done. waktu dia bilang jadilah menurut kehendakmu. Let me ask you, church. Mari saya tanya pada saudara Have you ever gereja. prayed and said, "Let your will be done in my life, Lord"? Waduh, ngeri. Pernah gak saudara berdoa, Tuhan jadilah kehendakmu aja di dalam kehidupanku. Pernah nggak? Hah? Hati-hati itu, saudara pakai kata-kata, jadilah kehendakmu di dalam hidupku. Pendeta siapa? Kita jeng. Pitajen. Pernah nggak? Pernah nggak berdoa begitu? Itulah trouble you. Maaf ya, kalau doanya kamu bilang jadilah kehendakmu, kamu cari gara-gara. You have no right over you anymore. Kenapa? Loh, kamu udah kasih kehendaknya kamu ke dia, kamu minta kehendak Bapak. Kenapa? Jadi Bapak mau berbuat apa aja kamu nggak bisa punya pilihan. Kenapa mengeluh sekarang? Jadi kalau Bapak udah lakukan ini, kenapa kamu mengeluh ke Tuhan? Karena kamu udah serahin kehendak kamu. Kamu udah menyerah. Karena kamu minta kehendak Bapak yang terjadi. You already surrender your will. Artinya apa? Kehendak kamu kembaliin ke dia. Pak Indra pernah nggak doa begitu? Iya, jangan main-main loh. Jadi kalimat jadilah kehendakmu ini paling Kenapa saya bahaya. melalui begini? Karena Why am I going through this? jadi kenapa kok hidup saya mesti Why I'm alami going proses through pain? ini? Kenapa saya mengalami penderitaan? Why the pain? Kenapa penderitaan? Why the difficulty? Kenapa kok kesusahan? Why the struggle? Kenapa Because pergumulan? you said to Father, let your will be done. Karena kamu sendiri, kata-kata kamu sendiri yang kamu bilang ke Bapak, Bapak jadilah kehendakmu. That means God says, now I will work in your life. Artinya gini loh, kalau kamu tuh kasih kehendak kamu ke dia, hidup kamu udah seperti kayak cek kosong. Dia mau apain apa, nilainya berapa aja, itu terserah dia. Kamu nggak berdoa begitu kan? Jadi doa nggak? Nggak ya? Nggak berani ya? Oh. nggak berani doa begitu ya Adi ya. But then you say, let your will be done as it is in heaven on earth. Kita selalu doa apa? Bapak kami kan, jadilah kehendakmu seperti di bumi maupun di surga. Itu kan? Benar Tiap nggak? minggu, Pak? Benar nggak? Tiap minggu kan? Tiap minggu, tiap ibadah lagi. Tiap ada kan? Itu artinya you have no more will. Kalau saudara udah bilang jadilah kehendakmu, kamu nggak punya hak atas kehendak kamu sendiri lagi. Karena kita sama aja udah, nih ya, kasarnya, nih gue udah kasih ya. Nah sekarang jadilah menurutmu, gitu loh. That's why Jesus said, Oleh karena itu Yesus katakan, let your will be done. jadilah kehendakmu. Amen. What happened? Apa yang terjadi? After that, Setelah itu, all the beating, semua dipukulin, all the torture, semua siksaan. what happened? Apa yang terjadi? It's the will of the Father. Itu semua memang kehendak Allah Bapa. Kemana bapaknya mau lihat anaknya dicedera begitu, Pak? Mana mungkin ada bapak yang tega lihat anaknya dipukulin, Aniaya disiksa. sama begitu. Haleluya. Who wants it? Siapa yang mau? Amen. Mau nggak Pak Yusa anaknya begitu? Kita nangis duluan, ya apa ya?
Amen. The children, just a little pain only with tears. Ya, anak kita kesakitan sedikit aja ya, apalagi kalau hati mama-mama, ibu-ibu ya udah kita juga bisa nangis kan, Amen. ngerasain sakitnya. Can you imagine now? Saudara bayangin, The Father allow it. Allah Bapa izinkan. Now, what kind of pain he went through? Jadi penderitaan seperti apa yang dialami Now, oleh if you Yesus. can visualize this, Karena kalau saudara bisa menggambarkan ini, every day in Jesus, setiap hari di dalam Yesus when you see the Kristus, cross, kalau saudara tutup mata pandang kayu your salib, life will be different. hidup kamu pasti berbeda. Why? Kenapa? Because the Bible says, Karena Alkitab katakan, by his stripes, oleh bilur-bilur darahnya, we are healed. kita ini sembuh. Bukan obat dokter yang menyembuhkan kita. Haleluya. Obat dokter hanya mempertahankan aja Jadi obat-obatan itu kan hanya untuk mempertahankan saja. situasinya. Amin. But Tetapi penyembuhan kesembuhan selalu datangnya dari El Tuhan. Shaddai. Am I right? No, Jehovah Rafa. Jehovah Rapha. The El Shaddai who becomes Jehovah Rapha. El Shaddai, Allah yang perkasa ya, bisa menjadi yaitu Allah yang menyembuhkan. He is El Shaddai. Dia itu adalah Allah yang maha And he kuasa. says, I will heal you. Dan dia berjanji aku akan menyembuhkanmu. And how does he heal you? Bagaimana dia menyembuhkanmu? By his stripes. Oleh bilur-bilur darahnya. So how is his stripes? Bagaimana bilur-bilur I don't darahnya? know whether I've shared this with this church. Saya tidak tahu saya pernah sharingkan ini di gereja ini But this atau is a enggak. Good Friday message. Jadi karena ini sebenarnya khotbah ya hari Jumat Agung. Amen. Now what is that? Apa yang dikatakan? The cross of Jesus. Yaitu kayu salib How big is Kristus. the cross of Jesus? Seberapa ukuran kayu The salibnya? cross of Jesus Kayu salib Kristus weighs 150 kilo. beratnya 150 kilo. Beratnya Pak? Hah? Kamu berapa kilo Pak? Hah? 90. Ya, 90. hampir 2 kalinya lipat Adi ya. Can you imagine Jesus carry 150 kilos Saudara bayangkan Yesus pikul 150 kilogram with yaitu the kayu body torn salib. to pieces? Dengan tubuhnya yang udah tercabik-cabik. The length of the cross Jadi panjang kayu salibnya is 4.572 meters. itu 4,572 meter. The width Lebarnya 2.438 meters. 2,482 meter. The nail they use Paku yang dipakai is 1.8 centimeter. itu diameternya ya jadi 1,8 cm. And the length of the Dan panjang pakunya is 20.32 centimeter. 20,3 cm. Itu pakunya. Itu pakunya Nah, yang people dipakai. of God. Ma Tuhan, How tall was Jesus? Yesus itu tingginya berapa? Siapa yang ukur? Amen. 5 feet 11 inches. 5 kaki 11 inch. His weight Berat badannya 85 kg. 85 kilo. Nah, tahu dari mana semua ini, Pak? They did the imaging on the shrew of Turin. Saudara masih ingat ketika ilmuwan menemukan yaitu kain kafannya Yesus, mereka lakukan imaging, itu artinya seperti kayak scanning. Satu persatu. Jadi satu persatu mereka lihat, This is the detail they got. ini detail yang mereka dapatin. Amen. So people of God. Ma Tuhan, Now, sekarang Jesus was whipped by 242 people. Yesus dicambuk oleh 200 By. Yesus dicambuk sebanyak 200. No. Whipped 242 times on the back. Yesus dicambuk 242 kali di bagian punggungnya. The back. Di bagian punggungnya. 242 times. 242 kali. And how is the cambuk? Dan cambuknya itu seperti The apa? handle of the whip is about 2 feet long. Pegangan daripada cambuknya itu sekitar 2 kaki. 1.5 to 2 Itu feet. Yeah? pegangnya sekitar 1,5 sampai 2 kaki. And then they have 4 leathers. Lalu di ujung juntayannya itu ada kulit. Amen. 4 leathers, 4 kulit, about 3 feet long. kurang lebih sekitar 3 kaki At the panjangnya. end of the leather Dan di ujung juntayan kulit ini is a ball bearing. ada bola besi. At the end of the ball Dan di bearing ujung bola besinya itu is a hook. ada mata kail. So how do they tie the condom? Bagaimana mereka mengikat biasanya orang yang terhukum? So they will beat from the back. Jadi mereka itu kan cambuknya dari belakang. From the back. Dari belakang. Now can you imagine? Saudara bayangkan, This back, punggungnya he was beaten 240. dicambuk sebanyak 242 kali. Amen. Now people have got. Ma Tuhan, He fell down 3 times before he went to Golgotha. bahkan Yesus sampai terjatuh yaitu 3 kali sebelum dia sampai menuju ke kayu salib. 3 kali. 3 kali. Huh? The Almighty God. Allah yang maha perkasa Amen. Fell down 3 times. terjatuh 3 kali. And not only that, Bukan hanya itu. he was on the cross bleeding
for 17 hours. Yesus ketika dia tergantung di kayu salib itu, dari dia mulai ditangkap sampai ke kayu salib itu dia disiksa 17 jaman. 17 jam, no food, no water, no sleep. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur. And how many wounds on the body? Dan ada berapa banyak luka di sekujur tubuhnya? 5,480 wounds. 5.480 luka-luka. Can you imagine now? Saudara bayangin. Can you imagine now? Saudara bayangin. Kenapa by his stripes we are healed? Jadi kenapa saudara pikir oleh bilur-bilur darahnya itu yang mengalir itu kita sembuh? And on top of that, Dan selebihnya lagi. you know what they did to him? Apa yang mereka lakukan kepada They Yesus? put a crown on. Mereka itu memakotahi Yesus. There were 17 thorns on Ada the crown. 17 yaitu duri yang dianyam di mahkotanya. Amen. That the thorn is about 32.5 centimeters. Jadi mahkotanya itu tuh dirangkai satu anyaman ya. Satu anyaman itu dikatakan 30-an 2 senti. To put on the head Untuk ditaruh di and kepalanya. then knock into his skull. Lalu mereka ketok. Yaitu sampai masuk ke tengkoraknya. Now people of God, Ma Tuhan, 5,400 and more. 5.480 luka-luka. Amen. 17 hours 17 jam and 6.5 liter of blood. dan 6,5 liter darah. Sudah keluar dari tubuh Yesus. Beaten by Dipukul oleh 350 Roman soldiers. 350 tentara Romawi. One by one. Satu demi satu. Now people of Ma God, Tuhan, in that situation, di dalam situasi itu, he still cannot die. Yesus masih belum bisa mati. I asked the doctor, Saya tanya seorang dokter, if 6.5 liters of blood has come up in a kalau man, 6,5 liter darah keluar dari tubuh manusia, can he live? mungkin nggak dia masih bisa hidup? He said, yeah, Dokter bilang bisa aja, but tapi only 10 minutes. maksimum 10 menit. Tapi kenapa dia nggak bisa mati? Tapi kenapa kok Yesus nggak bisa mati? With torn flesh. Karena dengan apa? Kan dagingnya Yesus udah tercabik-cabik. Psalms 22 verse 17 says, I can count all my bones. Bahkan di dalam Mazmur 22 yaitu ayat yang ke-18 kan dikatakan sebab tulang-tulangku dapat kuhitung. Jadi bayangin kalau tulangnya tuh bisa Benar nggak itu firman itu? kehitung, menurut saudara firman Tuhannya benar atau salah? Amen. 20, he said, I can count all my bones. Kan di dalam Mazmur 22 kan dikatakan sebab tulang-tulangku dapat kuhitung. All robot. Artinya kan ini daging kan udah kecabut-cabut. Hallelujah. Now people of God, Ma Tuhan, Paul said that I might know him. Rasul Paulus katakan supaya aku boleh mengenal dia. And the power Dan of his kuasa resurrection. dari kebangkitannya. Hallelujah. That's what he said in the book of Philippians. Itu kan yang dikatakan di dalam Filipi 3 ayat yang 10 tadi. Amen. He said, Dikatakan di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Supaya yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Amen. Verse 10, yeah? Iya. That I might know him Supaya aku boleh mengenal dia and the power of his dan resurrection. kuasa kebangkitannya. Bukan hanya know him, Jadi bukan hanya mengenal dia aja, not only know him, bukan hanya mengenal dia. but the power of the resurrection of Jadi Jesus. Rasul Paulus katakan supaya aku boleh mengenal dia dan juga kuasa kebangkitannya. Apa itu kuasa kebangkitan? Apa sih kuasa dari kebangkitannya dia? Hallelujah, people of God. Ma Tuhan, Remember, ingat, with all that now, already 17 hours. dengan yaitu kondisi seperti itu dia tergantung udah 17 jaman. Nggak bisa mati. Masih belum bisa mati. Kenapa? Kenapa? Adi, kenapa? Ya? Kenapa Pak? Bitajeng? Kenapa? Oh, mesti tahu. Kenapa? Karena dia Allah. Haleluya. Mana bisa Tuhan mati? Haleluya. That's why Paul says Oleh karena itu Rasul Paulus that I katakan, might know him and his what you call excellence of knowledge. oleh karena itu supaya aku boleh memperoleh pengetahuan yang sempurna akan Yesus Kristus. Amen.
Jadi pengetahuan yang sempurna is where? Jadi pengetahuan yang sempurna itu tuh adanya di Not mana? during the mujizat time. Bukan pada waktu zamannya Yesus melakukan mujizat. Oh, he did all the mujizat. Ya, Yesus Itu lakukan banyak bukan mujizat. itu. Bukan hanya itu. When he was on the cross, Tapi ketika dia tergantung di kayu salib, that is where you see the power of God. di situ saudara baru benar-benar lihat kuasa Tuhannya. Hallelujah. Why? Kenapa? He cannot die. Dia nggak bisa mati. He cannot die. Dia nggak bisa mati. Why? Kenapa? Because he is the creator. Karena memang dia adalah pencipta. The creator of heaven and earth. Pencipta langit dan bumi. Cannot die. Nggak mungkin mati. Now people of God. Tuhan. But what did he see in the Tetapi Garden of apa sih Gethsemane? yang dilihat oleh Yesus waktu dia berdoa di Taman What did he Getsemani? see inside that? Apa yang dia lihat di dalam He cawannya? saw the sin of the whole world come upon Dia him. lihat dosa seluruh umat manusia itu ditanggungkan atas dia. Now people of God. Tuhan. That happened now. Itu terjadi The sekarang. Bible tells me Alkitab memberitahukan on the 6th hour was Matthew chapter 27 verse 45. 45. Di dalam Injil Matius 27 ayatnya yang ke-45 katakan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. What did he say? Apa yang dikatakan? Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Amen. Watch that word now. Saudara perhatikan kalimat He ini. didn't say, my God, my God. Kenapa? My God, my God. He did not say, my father. Yesus tidak berkata, Bapakku, Bapakku. He didn't say, my father, my father. Dia tidak panggil lagi yaitu Bapak, Bapakku, Bapakku. He says, my God. Kenapa dia panggil Allahnya dengan panggilan This is the Allahku, first Allahku? time Jesus saying, my God. Ini pertama kali Allah itu memanggil Allah Bapa. Yesus memanggil Allah Bapa dengan panggilan Allahku. Before that he was always calling Father, Father. Kenapa? Sebelumnya kan dia selalu menyebut Bapakku, Now Bapakku. he says, my God. Sekarang dia panggil Allahku. Kenapa? Kenapa? Because the sin of the whole world came upon him. Karena pada waktu itu posisi Yesus itu dia sudah menanggung When you are dosa a seluruh umat sinner, you manusia. cannot hear the voice of the Father. Pada waktu saudara hidup sebagai orang berdosa nggak When mungkin you bisa are a mendengar Christian, doa you do Allah not Bapa. ask for forgiveness every day. You cannot hear the voice of God. Pada waktu saudara hidup sebagai orang Kristen dan saudara tidak minta pengampunan setiap hari dari Tuhan, You itu cannot hear artinya his saudara voice. nggak bisa mendengar suara dia. Sekarang ngawur, Pak. Little bit Tuhan bicara dengan saya. Kalau zaman sekarang ini kan udah ngaco ya. Jadi Ya, Pak, ya? sedikit-sedikit orang gampang bilang Tuhan bicara pada saya. Tuhan bicara dengan saya. Hallelujah. Now people of God, Tuhan. have your sins forgiven? Apakah dosa-dosamu sudah Every day diampuni? did you confess your sin? Jadi setiap hari saudara mengakui dosa Every kesalahanmu day nggak are tiap you hari? cleansed by the blood of Setiap Jesus? hari juga nggak saudara minta dikuduskan oleh darah Yesus Every day Kristus? are you renewed by the Spirit of God? Apakah setiap hari juga saudara diperbarui di dalam roh Then how Tuhan? did you hear the voice of God? Kalau saudara belum melakukan semua ini, bagaimana mungkin dalam posisi orang berdosa, orang bersalah, kamu masih bisa mendengar suara Tuhan? Ngawur sekarang, Pak. Kenapa? Kenapa? Karena nggak ada yang berani bilang itu bukan suara Tuhan. Nggak ada pendeta yang berani bilang itu bukan dari Tuhan. Why? Kenapa? Because we don't know. Karena memang kita nggak tahu. Hallelujah. Now people of God. Tuhan, So Jesus said, Yesus katakan, my God, Allahku, my God, Allahku, why have you forsaken me? mengapa engkau meninggalkan aku? Now people of God, Tuhan. Jesus who said, Yesus yang I berkata, and my Father is Aku one. dan Bapakku adalah satu. Now he says, Sekarang dia berkata, Father, why you forsake me? Bapak kenapa engkau meninggalkan aku? Huh? How can the one be forsaken? Jadi bagaimana mungkin yang satu ini bisa terpisahkan? This is the power of the cross. Inilah kuasa daripada kayu salib. Hallelujah. Now people of God, Tuhan. what is the power of the cross? Apa yang menjadi kuasa The kayu salib? power of the cross brought the power of the world and the demons to the cross. Bahkan yaitu kuasa kayu salib inilah yang membawa kuasa daripada dunia dan juga kuasa daripada kegelapan untuk tunduk di bawah Amen. kuasanya. So when the sin of the whole world came, Ketika dosa seluruh umat manusia ditanggungkan atas Jesus Yesus, knew. Yesus sudah tahu it's time for him to die. itu waktunya buat dia mati. A God who has no death has to die. Bahkan Allah yang harusnya tidak mengalami kematian dia harus mati. Hallelujah. What happened? Apa yang terjadi? The Bible says Alkitab katakan in verse 50. ayatnya yang ke-50 katakan, Matthew Yesus 27. berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Bukan nyawa ya. Kalau nyawa artinya apa? Jadi sebenarnya terjemahannya kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu bukan bicara nyawa. Karena kalau bicara nyawa itu kan bicara kehidupan. Am I right? Benar gak? Kalau nyawa? Rancu, jadi pengertian saudara tuh rancu. Kalau kita pergi ke ICU, kita lihat mereka masih bernyawa. Tapi nggak bisa berjalan. Masih nyawa. They still have
Mereka masih punya nyawanya, tapi kan nggak bisa bergerak. Amen. Jesus said, Jesus cried out with a loud voice Yesus berseru dengan suara nyaring, and said, lalu berkata, I yield my spirit aku unto you. menyerahkan. Kalau Inggrisnya tuh jelas, kalau dia mau bicara roh, dia akan bilang spirit. Kalau dia mau bicara soul, dia bicara jiwa. Kalau dia mau bicara tubuh, dia akan bicara body. Jadi ini di Inggrisnya dikatakan Yesus menyerahkan rohnya. Bukan nyawa. Kalau saudara bicara nyawa itu nanti tiga-tiganya jadi satu ada di dalam. Amin. Ini kelihatan semua udah lapar ya. Haleluya. Amin. Bukan nyawa ya. Jadi bukan nyawa. Spirit. Jadi kalau Inggrisnya lebih spesifik, Yesus menyerahkan rohnya. Nah, waktu manusia meninggal, when a man dies, man is made of 3 components. Waktu manusia meninggal, karena kan manusia terdiri dari 3 komposisi. Am I right? Benar gak? When he dies, where does the spirit go? Waktu nanti manusia mati, rohnya kemana? Jiwanya kemana? Jiwanya kemana? Tubuh, we know go to the ground. Tubuhnya kita tahu lah ya, dikubur di tanah kan? Am I right? Benar gak? So Jesus said, Yesus katakan, I surrender my spirit. aku yang serahkan rohku. So all the spirit of mankind and animals go to God. Kenapa? Semua roh makhluk hidup, mau itu manusia atau binatang, semua kembali ke Allah Bapa. Whether it's a Christian or non-Christian, Mau dia Kristen ataupun dia non-Kristen. the spirit go back to the Father. Semua roh kembali ke Allah Bapa. Amen. So when Jesus Jadi surrendered the waktu spirit, Yesus menyerahkan rohnya, his soul died. baru yaitu apa? The body died. Tubuhnya itu dia bisa mati. When the body died, the soul cannot be in. Pada waktu tubuh fisik mati, jiwa nggak bisa tinggal di dalam yang So let mati. me show you. Mari saya tunjukkan pada In the saudara. Garden of Eden, Waktu di Taman Eden, when God created Adam, ketika Allah menciptakan Adam, he said, let there be a man. Allah kan hanya lihat debu tanah dikatakan jadilah manusia. The debu tanah bikin Debu manusia. tanah langsung tercipta. Amen. He ciptakan sendiri seperti manusia. Itu langsung tercipta aja begitu aja. And when the man was ready, Dan waktu manusianya itu ada, God went in and kan Allah kan menghembuskan roh Allah kan, yang adalah nafas Allah sendiri Into the ke nostril. lubang hidungnya manusia. when he went in, Waktu roh Allah masuk, split into 2, terbagi jadi 2. went up, Satu naik ke atas, is called the soul. ini kan yang disebut jiwa. One came down, Yang satu turun ke bawah, became the spirit. ini manusia roh. So man became spirit, soul, and body. Oleh karena itu manusia ada rohnya, ada jiwanya, ada tubuh fisik. That's what the Bible says. Oleh karena itu Alkitab They are katakan, led by the spirit are called the sons of God. mereka yang dituntun oleh roh Allah, baru mereka disebut sebagai anak-anak Bukan Allah. tuntun oleh jiwa. Jadi Alkitab bukan bilang mereka yang dituntun oleh jiwa atau pikiran mereka disebut sebagai anak Allah. Amen. It is your spirit man. Tapi manusia rohnya. Now I give you an example. Saya kasih contohnya. David was having problem Daud punya problem between his spirit and his soul. antara manusia rohnya sama manusia In jiwanya. Psalms 42 verse 5, Di dalam yaitu Injil, di dalam kitab Mazmur 42, Alkitab Indonesia ayatnya yang ke-6 katakan. he said, Dikatakan di dalam Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Ah. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Amen. What is it? Apa yang dikatakan? Why are you downcast, O my soul? Kenapa kok engkau tertekan hai jiwaku? Nah, siapa yang ngomong? Jadi siapanya Daud yang bicara? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Siapa yang ngomong? Jadi siapa yang ngomong ke jiwanya Daud? Rohnya ngomong kepada Jadi jiwanya. manusia roh dia itu ngomong ke jiwanya. So that means Artinya when you're a man walking with God, kalau saudara adalah orang yang You're sungguh-sungguh feeling the jalan Spirit dengan of God. Tuhan dan dipenuhi di dalam roh the Tuhan. spirit will tell the soul. Artinya gini loh, kalau saudara hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, roh Tuhan tinggal di dalam kamu, artinya firman-Nya tinggal di dalam kamu, artinya dia ini yang akan kasih tahu sini kamu. Kenapa kamu macam-macam? Kenapa kok kamu mikir macam-macam? Amin. Kita geng, kenapa kamu berpikir macam-macam? Itu pun gak usah pikir. Kita berdoa berserah kepada Tuhan aja. Haleluya. Why? Kenapa? Because the spirit man will tell the soul. Karena manusia roh yang akan kasih tahu jiwa. Amen. Let God deal with it. Udah, biar Tuhan yang urus. Haleluya. Nah, people of God. Ma Tuhan. Kenapa? Kenapa? Kebanyakan gembala-gembala hamba Tuhan mau urus semua. Dia nggak mau Tuhan yang ngurus itu. Itu karenanya dia berpikir terus itu. Haleluya.
Ini lapar itu. Hallelujah. So people of God. Ma Tuhan. So that means now Artinya sekarang Jesus surrendered his spirit. Yesus yang menyerahkan rohnya. His body died. Artinya kan waktu rohnya pulang ke Allah Bapa baru ada bisa mati kan. Amen. Tubuh fisiknya mati. Now the soul, where does it go? Sekarang jiwanya Yesus kemana? Pendeta Pitagang udah pernah lihat jiwa sendiri nggak? Aduh, garuk kepala dia. Kan you sing the song, Yesus kekasih jiwaku. Ya? Aduh, nggak ada yang bisa. Lily, come on. Hah? Iya. Lili yang biasa jadi WL. Amin. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya Saya padamu katanya. Amin. Now we sing the song. Kita nyanyikan lagu. Tapi jiwanya di mana? Kita kan selalu nyanyinya Yesus kekasih jiwaku. Kita nggak pernah bilang Yesus Nggak kekasih rohku mungkin kan. di sini, Pak Tagang. Dia begini. Benar Amin. nggak? Kita selalu nyanyinya kalau kekasih jiwa. Kita nggak pernah bilang kekasih roh. What is the Papa's Yesus name, Lily? kekasih. Hah? The Papa's name? Pak sabar ya? Iya Pak sabar. Oh sabar banget Bapak ya. Emang sabar. Kelihatan memang sabar banget loh. Haleluya. Nah kalau Pak sabar udah pernah lihat jiwa sendiri nggak? Nggak pernah ya Pak. What about you my friend? Adik, udah lihat jiwanya belum? Haleluya. Pernah nggak? Tiap hari kita lihat. Sebenarnya Lily, kita pernah ya? lihat cuma nggak sadar. Pak Indra pernah ya? Oh nggak pernah. Tapi Pak Isa? Nggak pernah juga. Ibu nggak pernah juga. I tell you, all Saya of sih us tahu. have seen. Semua kita lihat. Amin. Di mana? Di mana? Pagi kita pergi ke kaca. Waktu kita bercermin. Pagi ini bercermin nah. Apalagi ibu-ibu pasti bercermin ya. Ibu Lili bercermin nah. Waktu sebelum ke sini. Bercermin nah. Pasti ya, ibu-ibu. Waktu lihat di cermin itu, ibu lihat saya nggak di sana? Jadi waktu Ibu Lili bercermin nggak mungkin lihat Pak Mutu kan yang muncul di sana. Ada Oh nggak? itu bahaya Di kalau lihat cerminnya ada begitu. Pasti Ibu Lili kan? Your soul is exactly like this. Jadi jiwa saudara itu percis. Saudara, gini loh, saya kasih gambarannya yang lebih gampang supaya saudara lebih ngerti. Ya, ini disebut jiwa. Jadi kalau kenapa disebut jiwa? Paling gampangnya, kalau orang nggak beres ininya, itu diantar ke rumah sakit mana? Nah jiwa, jadi udah tahu ya jiwa itu ini, gitu loh. Nah kalau satu orang masuk nih ke gereja, kita sebut satu roh masuk atau satu jiwa yang masuk. Nah, Kenapa satu roh nggak bisa kan masuk? kita lihat dianya, jadi kita bilang satu jiwa masuk. Kenapa kita nggak bilang satu roh masuk? Nah, Amin. tengking aja kalau satu roh masuk. Ya nggak berani tengking juga. Karena jangan-jangan dia yang tengking kita nanti. Jadi gampangnya ingetnya gitu, itu kan dibilang satu jiwa karena So. jiwa itu yang menentukan bisa bertobat atau nggak bertobat kan, So. bukan roh. Jadi The soul, whether it's converted or not. jadi jiwanya itu tergantung bertobat atau So tidak. when Jesus died, Jadi waktu Yesus his mati, spirit went to heaven. jadi semua roh ya, jadi roh Yesus pun pulang ke Allah Bapa. Because the Bible says, Karena Alkitab katakan all the souls of mankind, semua jiwa, or spirit rather, semua roh. the book of Ecclesiastes chapter 12 Di verse dalam 7. yaitu kitab Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-7 bagian yang terakhir katakan. Atau Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Amen. Jadi Jadi roh semua itu roh semuanya akan pulang ke Allah Bapa. will go back to the Father. Roh itu akan pulang ke Allah Bapa. Mau nggak mau, suka nggak suka, Jadi suka atau tidak suka. pasti pulang ke sana. Because all spirit belong to the Father. Karena apa? Karena semua roh itu milik Allah Bapa. Okay? Kan Now- Allah Bapa yang hembuskan roh dia sendiri. Okay, now it went up already. Jadi udah naik ke atas. Now once the spirit go out, Waktu roh seseorang keluar dari badannya, the body die. tubuh dia baru bisa mati. Okay? Now when the body dies, Jadi waktu tubuhnya mati, the soul must find a place to go. jiwa ini mengembara, mesti cari tempat dia. When you sin, Nah, kalau jiwa kamu berdosa, we'll go to hell. turunlah langsung ke neraka. When you're Tapi kalau saudara hidup benar jadi orang benar di Itu- dalam Tuhan, taken to paradise. itu semua jiwa akan dibawa ke Taman Firdaus. Sekarang.
buat sekarang ya. But during the time of Jesus, Tapi waktu zamannya Yesus mati, belum lagi. belum lagi dibawa ke Why? Firdaus. Kenapa? Because the hell was divided into two. Karena waktu itu, waktu sebelum kebangkitan Yesus Kristus, neraka terbagi jadi 2 lembah. One for the wicked. Satu diperuntukkan untuk orang fasik, One for the righteous. satu untuk orang benar. So now, Sekarang 3 o'clock in the afternoon, Jumat jam 3 petang, Jesus died. Yesus mati. His soul went into hell. Kan di pengakuan iman rasuli juga dikatakan Yesus turun ke dunia orang mati. Jelas kan Haleluya. itu kan udah Yesus Nah, turun ke dunia orang mati. I've been asking God for many years. Saya bertanya kepada Tuhan bertahun-tahun. Lord, we celebrate Good Friday. Tuhan, kita ini sebagai orang Kristen cuma Observe the merayakan Lent season. yaitu apa? Jumat Agung. Kita amati yang namanya tuh masa-masa prapaskah. But we only celebrate Good Friday Lalu kita merayakan Jumat Agung. and then Sunday. Lalu tiba-tiba Easter. Minggu Paskah, But where did you go on Saturday? Sabtunya kamu ngapain? I want to know what happened to you. Aku juga mau tahu dong apa yang terjadi Saya padamu. tanya Tuhan. Saya tanya sama Tuhan. Yang kasih jelas ini khotbah ini sekarang. Iya, yang Tuhan kasih saya pewahyuan ini yang saya sampaikan ke saudara. Amen. You know what happened? Saudara tahu apa yang He terjadi? went to hell. Jadi Yesus Jumat itu juga dia turun ke dunia orang mati. Amen. He went into hell. Dia turun ke dunia orang He had mati. to wait in the queue Dia juga harus antri for Lucifer to judge him. untuk Lucifer menghakimi. Now don't forget, Jangan lupa, Lucifer has got all our sins written to the book. jadi Lucifer itu punya kitab yang mencatat semua dosa kesalahan kita yang belum kita minta maaf No, sama don't Tuhan. forget. That Jadi is jangan why lupa. every day don't forget to Oleh ask karena itu forgiveness. kenapa ya itu Pak Mutu tadi tekankan setiap hari apalagi sebelum tidur. Pokoknya apapun dosa kesalahan yang kita ingat sepanjang hari ini kita lakukan harus minta ampun. So Jesus went to hell. Jadi Yesus turun ke dunia orang mati. And now Sekarang he was judged. dia dihakimi. Now people of God, Tuhan, there were all the people before him. ada orang-orang yang matikan sebelum Yesus. They all lined up, Mereka semua juga antri, burning. terbakar. Jesus was burning. Yesus the pun fire. juga terbakar. He was going. Dia ke sana. He came and where his name was there, Nama Yesus ada di dalam kitabnya. only when Lucifer called, Jesus stood in front. Jadi hanya pada waktu Lucifer sebut nama orang, Yesus berdiri di hadapannya. Let me ask you, Mari saya tanya sama saudara. was Lucifer scared of Jesus that time? Waktu Lucifer berhadapan dengan Yesus di neraka, Lucifer takut gak? Kalian yang kelihatan takut. Andre? Kalau menurut Adi, Adi. Lucifer takut gak? Ya dia bilang tunggu saya tanya dia dulu. Haleluya. Takut nggak? Takut gak? Nggak takut ya. Nggak takut. Kenapa? Kenapa? No righteous man can come Karena back. apa? Karena Lucifer itu tahu percis. Nggak mungkin ada orang benar bisa masuk ke teritorial dia. Jadi yang namanya masuk neraka, masuk Nggak ada surga. salah alamat. Nggak ada salah alamat. Nggak ada. Nggak ada yang salah That alamat. means Artinya the devil know si iblis tahu. Jesus is a sinner. Yesus kalau sampai di situ posisi dia sebagai orang Dia berdosa. buka kitab, Dia buka kitabnya, he saw the name. dia lihat namanya Jesus of Nazareth. Yesus dari Nazaret. But, Tapi I must tell in Hindi. saya mesti ngomongnya kan di dalam bahasa India. Ibu ngerti kan? Oh benaran. Hah? Ibu Ida ngerti nggak bahasa India? Aduh. Bapak sabar? Sabar ya. Oh. Kita cuma taunya mungkin acak-acak gitu aja kan ya. Nah, maksudnya Nggak nggak ngerti. gitu, nggak Indra ngerti nggak? Pasti ngerti Pak. Kuch-kuch tahe. Itu tahu semua semua tahu. ya. Kalau sebut kuch hotahe tahu semuanya. What is the meaning? Apa artinya? Something good is going to happen. Jadi kuch hotahe itu artinya sesuatu yang baik terjadi. Haleluya. Dia buka aja. Jadi waktu Lucifer buka Saw the kitabnya, name. lihat nama Yesus, But tapi not even one personal sin there. jadi di dalam catatan itu tidak ada satu dosa pribadi Yesus. Karena kan posisi Yesus itu dia hanya tanggung dosa orang lain. Amen. First time Jadi pertama kali in all eternity, di dalam kekekalan, anyone who went to hell without sin, yaitu satu pribadi yang bisa turun ke dunia orang mati ya ke neraka itu tanpa memiliki dosa. only Jesus. Hanya Yesus saja. People of God, Bantuan. when that Lucifer saw that, Waktu Lucifer lihat itu, something happened. sesuatu terjadi. The spirit of Jesus that went to heaven Roh Yesus yang sudah pulang ke Allah Bapa came into his soul, kembali lagi ke jiwanya lighted up the dan menerangi seluruh neraka. Hallelujah. Everybody saw.
Jadi semua yang ada di neraka lihat. So who are the people in hell? Siapa orang-orang ini? The people who died from the time of Adam Orang yang mati, yang sudah mati dari zamannya Adam hidup until Jesus died. sampai Yesus mati. All the wicked ones. Semua yang fasik, All of them saw. semua nonton, All of them saw. semuanya lihat. Number two. Yang kedua, Who are they? siapa The mereka? fallen angels. Malaikat yang terjatuh ketika Allah lempar si Lucifer tuh All bersama of dengan them were anak-anaknya. there. Mereka ada di sana. Number three. Yang ketiga, Who are they? siapa mereka? The angels that broke the order of God in Genesis chapter 6. Yaitu semua malaikat Tuhan yang sudah melanggar aturan ciptaan Allah yang dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 2. You remember? Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang mereka suka. Iblis tahu juga Pak. Dia cari yang cantik-cantik aja. Si iblis ini pinter juga nyarinya yang cakep-cakep. Jadi janganlah, Jadi hati-hati jangan kalau mau mencantikkan diri ya. Jadi- Awas. Hati-hati kalau ingin mempercantik diri. Nah dia suka. Nanti diuber-uber si Lucifer. Si iblis suka yang cantik-cantik. Karena dia sendiri juga cantik Dia dia. yang paling cantik kan? Kan Alkitab bilang Lucifer itu mahakarya Allah. Jadi dia bukan kayak yang orang bilang setan bertanduk, hitam, punya ekor. Bukan. Dia itu ciptaan Allah The most mahakarya. beautiful. Jadi paling indah. Now these angels committed Kenapa? sin. Malaikat-malaikat yang di sini nih, yang dikatakan anak-anak Allah adalah malaikat yang melakukan hubungan seks. So in the Old Testament, Jadi di dalam perjanjian lama, anak-anak Allah is actually the fallen angels. waktu Or the angels. saya sih cuma taunya 2 ayat ya di dalam perjanjian lama ini mencatat anak-anak Allah itu artinya bicara tentang malaikat Tuhan. Amen. Kalau di perjanjian lama ya, Amen. Old Testament. di dalam perjanjian lama Itu malaikat. itu masih bicara New malaikat. Testament, Tapi kalau perjanjian baru, kita. baru kita ini disebut anak Allah. The people who are cleansed by the blood of Jesus. Karena apa? Kita disebut anak Allah karena kita itu dikuduskan oleh darah Yesus. And filled in the Spirit Dan of God. dipenuhi di dalam rohnya dia. We are called the children Baru of God. disebut sebagai anak Allah. As many as receive Him, Dan dikatakan juga sebanyak orang menerima dia. to Him, to them is given the Diberinya yaitu kuasa to become the sebagai children of anak God. Allah. Amen. So we are children of God. Jadi kita ini anak Allah. So who is the children of God there? Siapa anak-anak Allah di dalam Angels. Kejadian 6 ini? Ini masih From malaikat. there came out what they call Kenapa? raksasa. Dari hubungan inilah keluar yang disebut raksasa. Atau kalau Alkitab bilang itu keturunan enak ya atau anak. Amen. Kenapa? Kan mereka besar-besar. Kenapa? Because Lucifer want to control this earth. Karena memang Lucifer ingin menguasai dunia. Kenapa? Kenapa? Now people of God, Nah, Tuhan. when God cast out Lucifer, Pada waktu Allah itu membuang Lucifer. what was, he said, you have no place in my Karena creation. Allah katakan kamu tidak boleh ada di dalam tempat ciptaanku. Now Lucifer came and hovered over the earth. Jadi Lucifer itu turun tapi dia masih melingkupi bumi. Bumi aja. Jadi dia cuma melingkupi bumi So why aja. God created bumi? Jadi kenapa Tuhan menciptakan bumi? Because he want to chase away Lucifer. Karena apa? Karena tujuan Allah itu untuk mengusir si Lucifer ini. So human being cannot live anywhere except bumi. Jadi manusia itu kenapa nggak bisa hidup di planet lain kecuali bumi? Karena memang Allah memang ciptakan bumi untuk manusia. Manusia. So God said it, Jadi Allah bilang let there be light. jadilah terang. Lucifer went off. Disitulah waktu Allah katakan jadilah terang. Lucifer itu keluar. Keluar. So the earth was for man. Oleh karena itu bumi hanya untuk umat manusia. Now that angels are chained for 1,000 years in hell. Jadi malaikat yang melakukan hubungan seks dengan perempuan-perempuan manusia inilah. Ini yang dikatakan di dalam kitab Wahyu yang dirantai 1000 tahun. Hari ini masih ada begitu Pak? Menurut saudara, zaman sekarang ini masih ada nggak roh yang bisa berhubungan seks dengan manusia? Masih ada nggak? Masih banyak. Pernah ketemu nggak? Bapak pernah? Amin. Saya pernah doakan, aduh cerita itu panjang lagi. Haleluya. It's true. Benar. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Yang kasus ini Pak, suaminya lorry driver. Jadi ada satu kasus, ibu ini suaminya itu supir truk. Waktu dia pulang ke rumah tidur, morning he get up in the kitchen. Jadi setiap kali suaminya pulang tidur ke rumahnya, tiba-tiba kalau bangun pagi itu selalu bangunnya tuh di dapur. Jadi dia bingung, tidur di kamar kok bangunnya kok pagi-pagi selalu Every di day? dapur. Tiap kali. Kenapa? Kenapa? Yang iblis ini datang tidurin kan istrinya. Karena setiap malam istrinya itu digagahi oleh roh. 10 orang pegang. Jadi ibu itu tuh kurus deh kayak
kayak Cinani gitu kurus. Sorry ya. Tapi dipegang 10 laki-laki waktu manifestasi. Itu dibanting loh laki-laki Bangku sama dia yang loh. begitu itu dia bisa. Bangku merah dia bisa angkat berapa banyak. Itu yang di belakang itu. Tuh bangku itu ditarik bung aja. Jadi tenaganya tuh aduh. Dia mau attack Kurus saya. begitu. Waktu itu dia mau attack saya. Saya bilang, enggak usah pegang dia. The one in me is greater than one in the world. Dia yang ada di dalam kita itu kan jauh lebih besar dari apa yang ada di dunia. I said, dalam nama Saya Tuhan cuma Yesus, bilang dalam nama Tuhan Yesus. ikat kamu. Aku ikat kamu. Berlutut. Berlutut. Jatuh. Langsung si ibu itu blok aja jatuh. Itulah kuasa doa kita. Kalau kita doa di dalam Tuhan, di mana-mana pun Tuhan kasih kita victory. Haleluya. Now people of God. Tuhan. Now these three, all this saw Jesus. Jadi tiga jenis orang ini ya. Orang berdosa, malaikat yang dibuang, malaikat yang dirantai ini nonton. Amen. Nonton apa? Nonton apa? Amen. One prophecy that is what they call fulfilled in hell. Kan apa? Karena satu-satunya nubuatan Allah Bapa yang bisa digenapi di dalam neraka. Satu nubuatan genapi di sana. Hanya bisa digenapi di situ. Satu Amen. nubuatan. What is that? Nubuatannya apa? Genesis 3:15. Kejadian 3 yaitu ayatnya yang ke-15 katakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah di sini nyanyi you. Kalau bahasa Indonesia kan cuma bilang nyamu. Saudara nggak akan ngerti ini bicara Iya, siapa. kalau nggak baca dengan benar, nyamu jadi penyamun. Haleluya. Amen. In English it said, I will bring enmity between you and the woman. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya tuh Allah Bapa katakan nih kepada si ular nih. Aku akan mengadakan permusuhan ya antara kamu sama perempuan ini. Between her seed and your seed. Antara keturunan benih perempuan ini dengan keturunan kamu. He shall bruise your head. Nah kalau Inggris itu katakan he artinya bicara dia laki-laki. Dan itu huruf H-nya besar. Jadi udah pasti bicara tentang dia. Dia laki-laki itu akan meremukkan kepala Jadi kamu. Yesus sudah disebutkan di dalam. Jadi sebenarnya Kejadian. Yesus itu sudah disebut-sebut Allah Bapa di dalam Kejadian. Amen. He is coming Dia akan datang to bruise the head. untuk menginjak kepala Now, kamu. many Christians have got a wrong intention, Jadi- wrong interpretation. Banyak orang Kristen yang memiliki pengertian Pengertian. yang salah. Now, they think that Jesus, what they call Banyak orang Kristen yang masih berpikir bahwa Yesus itu mengalahkan setan di kayu salib. salah. Bukan di kayu salib. Di kayu salib dia kalah. Saudara harus tahu posisi Yesus waktu tergantung di kayu salib, dia itu kalah kan? Dia kalah. Dia kalah. I mean, he lost to Lucifer. Dia kalah, oleh karena itu dia mati. Now, Lucifer was standing at the cross. Kenapa? Lucifer waktu itu kan berdiri di bawah juga kaki salib. Yesus tergantung. Dia katakan, waktu Yesus bilang sudah selesai. Lucifer look up to him and say, I finish you. Ya Lucifer liatin Yesus dan dia bilang, ya aku tamatkan kamu. Amen. Now, people of God, Ma Tuhan, this happened ini terjadi in hell. di dalam neraka. Everybody saw. Artinya apa? Semua orang nih, yang 3 orang ini nih, jenis ini nih nonton nih. The whole hell was lighted up. Jadi waktu itu seluruh bumi, surga itu, seluruh neraka itu terang Never benderang. again. Itu tidak pernah lagi. Never again light can go into hell. Tidak pernah lagi terang atau kemuliaan Allah itu bisa masuk ke dalam neraka. Never again. Nggak pernah. Only one time. Hanya sekali All eternity. 'di selama-lamanya. Now, what happened after Apa yang that? terjadi setelah itu? Jesus from there crossed over to the next chamber. Jadi Yesus dari lembah orang fasik ini, Yesus pindah ke lembah yang satunya lagi. Amen. Lembah apa? Lembah apa? Lembah pujian. Amen. Now, people of God, Ma Tuhan. in 1 Peter chapter 3 verse 19 and 20. Di dalam yaitu surat 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18 dan 19. The Bible says, Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh di dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. siapa itu? Jadi 20. siapa ini? Roh-roh yang dikatakan dalam penjara. Ayat 20. Ayat 20-nya katakan, yaitu ketika roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Now, why he mentions here Noah? Jadi kenapa kok di sini ya Petrus itu menyebut atau menekankan yaitu Nabi Nuh? Only 8 people were saved. Lalu jelas-jelas dikatakan hanya 8 orang No. yang selamat. Apakah hanya 8 orang? Why? Tidak.
Kenapa? Why the 8 people? Kenapa kok dikatakan 8? Now people of God, Ma Tuhan. who is the grandfather of Noah? Siapa Noah? leluhur, kakek leluhurnya Nabi Nuh? Tahu nggak? Nggak tahu Pak? Kalau baca silsilahnya dari bilangan kan ada. Siapa? Siapa? Enoch. Henok. Enoch was the great grandfather of Noah. Henok itu adalah kakek buyutnya ya, keturunannya So, daripada ini keturunan Henok. ilahi dari sana. Jadi memang Nabi Nuh itu jadi keturunan ilahi dari sana. Kenapa? Kenapa? Kalau enggak dia enggak bisa tahan 120 tahun. Karena kalau tidak dia tidak mungkin tahan, yaitu untuk membuat bahterahnya ini itu cuma 120 tahun. Amen. Everybody don't believe. Kenapa? Semua orang waktu Nabi Nuh bikin bahtera nggak ada yang percaya. Dia bilang, oh it's going to be flooded, going to be flooded. Kenapa? Karena pada waktu itu kan Nabi Nuh cuma bilang akan turun hujan, akan ada banjir. Akan Banjir. turun hujan, ada banjir. Waktu itu belum ada hujan. Karena pada waktu itu bumi belum pernah turun hujan. Manusia nggak tahu apa itu hujan. Jadi manusia nggak tahu apa sih hujan. He's telling them it's going to rain. Tapi Nabi Nuh terus memberitakan kemana-mana. Hujan akan turun, Iya, akan people- banjir. Siap-siap hujan akan turun banjir. People say itu bodoh, orang itu gila tuh. Mungkin orang-orang yang nggak tahu kan akan bilang dia gila kali. Apa sih dia bicara? Sama dengan kamu dan saya sekali. Sama juga dengan kita sekarang Bertobat, Yesus datang lagi, Yesus datang lagi. Mereka, they ini. cannot Benar believe. nggak? Kita juga memberitakan Injil kan kemana-mana kasih tahu bertobat ya. Yesus akan segera datang, bertobat ya. Yesus akan segera datang. Coba orang luar, Same mereka thing. kan nggak percaya kan? They cannot see. Sama juga mereka nggak bisa lihat. Coba lihat dunia sekarang. Amen. That's why the Bible says, Oleh karena itu as Alkitab it was in katakan. the days of Noah, it shall be in the days of Son of Man. Jadi kenapa Alkitab katakan sebagaimana waktu zaman Nuh, nanti waktu zaman anak manusia datang kedua kalinya itu sama seperti zamannya Nuh. Kenapa? Kenapa? Mereka tidak akan percaya. Sama seperti Nuh bangun bahtera, ingetin mereka, kamu bersiap-siap nanti turun hujan. Mereka nggak percaya. Kita pun gini, kita mempersiapkan mereka, percaya So who bertobat, are nggak the ada yang people percaya. in that area? Jadi siapa orang yang ada di dalam lembah Only orang 8 benar? orang? Apakah cuma 8 orang? No. Enggak. They are the people who are righteous from the time of Adam until the time of Jesus. Jadi mereka ini adalah orang-orang benar yang pernah hidup dari zamannya Adam sampai Yesus mati. Mereka ini mati. Amen. Ada They di were lembah ini. righteous. Mereka cuma hidup sebagai orang benar. They were waiting for the coming of the Lord. Mereka inilah yang menanti-nantikan kedatangan Mesias. Nah, minus 2 people. Tapi minus 2 orang. 2 orang di Karena kan perjanjian 2 lama. orang ini kan tidak mengalami kematian. Dia kan hanya diangkat. Tahu kan? Ya, Henok dan Elia. Amin. Saya pernah ketemu ketiga. Saya cari-cari tahu. Saya bisa bilang saya ketemukan yang ketiga. Hah? Pak Yusuf pernah ya? Hah? Musa. Musa. Kenapa? Kenapa Musa? Because before the resurrection of Jesus, no dead has come alive. Saudara harus ingat, kebangkitan Yesus Kristus itu kan kebangkitan yang pertama. Jadi sebelum kebangkitan Yesus, tidak ada satu manusia yang bisa mendahului kebangkitan dia. Then how did Moses come in Masa the iya kalau transfiguration? misalkan Musa mati, kok dia udah mendahului kebangkitannya Yesus, tiba-tiba kan dikatakan dia itu muncul ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung. Masih ingat gak? Kan yang muncul bersama dengan Yesus siapa? Elia. Elia dan Musa kan? Elia nggak mati kan? Kalau Elia saya bisa terima karena dia memang cuma diangkat, dia nggak mengalami Musa. kematian. Tapi kalau Musa, How can he rise up? nggak mungkin yang dari tanah itu keluar kan? But the Bible says in the book of Menaruh Jude, Karena apa? Di dalam surat Yudas kan juga the dikatakan. Bible says God buried him. Yaitu apa? Bahwa Allah sendiri yang mengubur Musa. They don't know whether Bahkan kubur. sampai sekarang orang mau cari kubur Musa aja di mana nggak ada yang tahu. Kenapa? Kenapa? Mereka bisa cari kuburnya Yesus. Kubur Yesus aja ketemu. Ada, tapi kubur Kubur Daud mereka bisa tahu, tapi kubur Musa sampai sekarang nggak ada Kenapa? yang tahu. Kenapa? nggak mati. Karena memang dia nggak mengalami kematian. Mungkin aja dia langsung diangkat. Haleluya. So people of God. Ma Tuhan. Now what happened now? Apa yang terjadi? When they saw Jesus. Jadi waktu orang-orang benar ini Jesus melihat did not Yesus, preach. Yesus bukan dikatakan memberitakan Injil. He went and only stood there. Jadi Yesus hanya datang ke lembah benar, dia hanya berdiri aja. Soul is glorified. Kenapa? Karena memang jiwa dan roh dia itu sudah dipermuliakan. Spirit is not glorified in him. Yaitu rohnya juga turun mempermuliakan dia. It's completely lighted up. Itu yang sepenuhnya menerangi neraka. Stood there. Ketika Yesus berdiri di sini, All the souls. semua orang-orang benar ini itu hanya sujud menyembah. Lalu apa yang terjadi? Alkitab bilang,
Kembali lihat Injil Matius 27 ayatnya yang ke-52 dan 53 katakan. He said, Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. hallelujah. Amen. What happened now? Jadi apa yang terjadi? They rose up. Mereka bangkit. The rose up means Mereka bangkit maksudnya there is the soul there. kan ada jiwanya. Their spirits are all with God. Karena kan jadi yang di dalam lembah ini kan hanya jiwa mereka. Karena kan roh mereka semua pulang kala Bapa dan Now. tubuh mereka kan dikubur. When Jesus was there, Jadi waktu Yesus di sana they rose up. mereka bangkit. And the spirit of them came back to that soul. Dan waktu mereka bangkit ini roh mereka yang udah pulang pun kembali ke jiwa mereka. Now they rise up like Jesus now. Sekarang mereka juga ikut bangkit bersama dengan And Yesus. go back to their body. Dan jiwa roh ini kembali ke tubuh mereka masing-masing. And Jesus went back to his body. Sedangkan Yesus sendiri juga kan kembali ke tubuh His spirit mayatnya dia kan. Roh dan jiwa dia and body was there. itu tuh kembali ke tubuhnya. So the next question I ask you. Pertanyaan yang saya mau Do tanya you kepada need a saudara. body when you go to heaven? Jadi waktu nanti kita ke surga, kita butuh nggak tubuh kita ini? Apakah waktu nanti kebangkitan kita butuh tubuh atau enggak? Andi, saya udah berteriak-teriak, sudah kering throatnya. Kamu nggak mau jawab sih? Haleluya. Hah? Perlu nggak? Perlu nggak? Perlu nggak? Si kecil perlu nggak? Oh Alicia perlu. Alicia. Oh Alicia, panggil si kecil aja. Si kecil ya. Haleluya. Oh, pada Hah? lupa Perlu nggak? namanya. Lupa. Perlu nggak? Oke, I ask another question. Lalu saya mau tanya pertanyaan lain. Now maybe you are 70 years old. Mungkin Bapak ada yang umur 70 tahun lah. Bapak udah 70 kan? Koho berapa koho? Kok? 70? 65. 68? Oh 68. Oh 68. Ada yang 70 di sini, Bapak? Itu aja Tante Wati ya. Tante Wati sudah usia berapa? 80 ya? 84 luar biasa. puji Tuhan. 84, haleluya. Now I want to ask you. Sekarang saya mau tanya sama saudara. When you go and meet God, Waktu nanti kalau kita bertemu dengan Tuhan. wajahnya yang sama ya? Apakah kita itu misalkan ya. 84. Kita nih misalkan nih ya. Sekarang umur 84. Kalau kita bertemu sama Tuhan gitu diangkat. Apa kita masih umur 84? Coba bagaimana Pak? Pak Sabar? Hah? Ubah? Dengan tubuh yang sudah diubahkan. Ya ubahkan tapi usianya sama kan? Iya mungkin kita pakai tubuh kemuliaan. Tapi apakah kita Kemudian akan. ya, tapi ya, usianya? apakah rupa kita itu akan seperti usia kita yang waktu kita diangkat. I have gitu. news for you. Saya punya kabar buat saudara. I got good news for you. Hallelujah. Amen. The Bible says, when we see him, we will be like Karena him. kan Alkitab katakan pada waktu kita bertemu dengan dia, kita akan menjadi sama serupa dengan dia. Yesus mati usia berapa? Yesus waktu mati umur berapa? Haleluya. Jadi Amen. 33. Jadi- Kita semuanya berubah seperti itu. Jadi yang Yeay. yang tua yang di atas 33 Haleluya. puji Tuhan Amen. kembali ke 33. Yang muda-muda yang tambah sedikit jadi 33. Haleluya. Rugi dikit ya. Amen. Bukan, it is the best age. Iya itu karena 33 itu usia yang Best terbaik. age. Usia Haleluya. paling potensial. So can you imagine Sama now? Tuhan. Now Paul said, Paulus this katakan is the mystery. ini semua adalah misteri. Nah besok kita pergi untuk into deeper into the resurrection. Jadi besok saya mau lebih dalam lagi nih ya masuk ke misteri bicara tentang kebangkitan. Why? Kenapa? Because if you don't know this mystery, Kenapa? Kalau kamu nggak tahu misteri ini, you will never understand the glory of kamu this nggak God. akan mungkin bisa ngertiin apa sih yang dimaksud dengan kemuliaan That's why Allah. Paul can say, Oleh karena itu for Rasul Paulus this katakan untuk ini I was suffering. yaitu untuk pengenalan akan pengetahuan yang sempurna kayak gini, nggak apa-apa dah aku kalah dah, aku rugi nggak apa-apa. Sampai Rasul Paulus bilang Not begitu. only that, Bukan hanya itu, I suffer. aku menderita. Menderita untuk apa? Menderita buat apa? Apa? For him. Buat dia. For because I know him. Karena aku mengenal dia. Because I declare him. Karena aku menyatakan dia. Because I tell the people. Karena aku kasih tahu orang-orang. He is alive. Dia itu hidup. Itu penderitaan. Iya kan? Kalau buat kita kan yang memberitakan tentang dia,
Itu kan jadi satu penderitaan kan. Ditentang, dihina, ditolak. Bukankah itu penderitaan? Amen. So people of God. Nah, Tuhan. So that's why Paul said, Oleh karena itu I Rasul am Paulus willing. katakan, aku rela. Why? Kenapa? For the knowledge of Jesus in my life. Yaitu aku rela untuk dapetin pengetahuan Kristus itu ada di dalam Now hidupku. people of God, Nah, Tuhan. Jesus came out from his Jadi waktu Yesus bangkit, Yesus itu kan udah kembali ke tubuh dia. Amen. Dia kan keluar dari kuburnya. keluar bagaimana? Keluarnya bagaimana? Kan Bukan. itu kan kuburnya pintunya terguling kan? Siapa Benar yang guling itu? Siapa yang gulingin? Bukan Yesus. Bukan Yesus, Bukan malaikat. Yesus. Jesus came out when it was still closed. Jadi Yesus itu udah keluar ketika pintu itu tuh masih tertutup. The transfigured body Jadi tubuh yang diubahkan atau tubuh kemuliaan can pass through any object. itu istilahnya bilang bisa tembus tembok, tembus mana gitu loh. Karena tubuh kemuliaan itu. Haleluya. Amin. Jadi siapa yang itu temboknya? Siapa yang gulingin? Hah? Siapa yang gulingin batunya? Siapa? Ya kan Alkitab mencatat malaikat kan. Malaikat. Bukan Yesus. Jadi bukan Yesus. Memang Bukan dikatakan ya itu malaikat yang kelihatannya putih. Dikatakan Alkitab mencatatkan Matius begitu kan. Amin. Was white in color. Yaitu putih warnanya. They thought it was Jesus. Dan banyak yang berpikir apakah itu Yesus? Bukan. No. Bukan. Jesus can walk out. Kenapa? Memang Yesus sudah bangkit. When he came out, Waktu dia keluar, he looked at Mary. kan dia ketemu dengan Maria He said, Magdalena. Mary, Dia langsung panggil, Maria. dengar suara. Maria cuma dengar suara Yesus. Kok Yesus sudah mati? Dia bingung, Bangkit. kok Yesus yang mati kok masih bisa ngomong? Hah? Enggak. Bangkit, Suaranya sama. yaitu dengan suara yang sama. So when you rise up, Jadi waktu nanti kita bangkit, suara kita sama juga nggak? Kan kalau nggak sama saya nggak bisa kenal dong. Bener nggak? Amen. Sama Maria kalau Because suaranya Maria nggak can sama. hear. Oh, Karena the moment she heard the voice, say, oh, my Lord. Rabbi. Rabbi. Jadi waktu Maria Magdalena dengar suara Yesus kan dia langsung balik dan bilang, Rabbi. Kan dia panggil langsung guru. Kok bisa tahu ya? Kok kenapa Maria Magdalena bisa langsung tahu itu suara gurunya? Suara yang sama. Karena kan suaranya dia udah terbiasa. Suara Hallelujah. yang sama. So people of God, Ma, Tuhan. God will know your voice. Jadi Tuhan akan tahu suaramu. God will know your voice. Tuhan tahu suaramu. On earth, God hears your voice. Yaitu Tuhan dengar suaramu di God bumi ini. says, I hear you. Jadi Tuhan bilang aku dengar engkau. I see your tears. Aku lihat air matamu. I see your pain. Aku lihat penderitaanmu. I see your struggle. Aku lihat pergumulanmu. I will not keep quiet. Aku gak akan tinggal diam. Amen. So after that, Setelah itu Jesus went up. Yesus kan naikkan ke surga. Hallelujah. You look at Matthew 27 verse 7, what do you call 52. Saudara lihat yaitu di dalam Injil Matius 27 ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Tapi mereka nggak tahu mau pergi ke mana. Jadi orang-orang yang dikatakan, saya bukan bilang orang ya. Jadi mayat-mayat yang keluar dari kubur-kuburnya ini gak tahu mau kemana. Dia nggak tahu mau pergi ke mana. Mereka tuh gak tahu mau kemana. So what happened? Apa yang terjadi? When Jesus resurrected, Waktu Yesus he bangkit, spoke to Mary Magdalene. kan Yesus bicara dengan Maria Magdalena. Go and tell my brothers I'll meet Pergilah, them. beritahukan kepada saudaramu dan saudaraku, yaitu untuk nunggu atau ketemu di Galilea. And then he resurrected. Lalu Yesus bangkit, Went up. naik ke atas. When he went up, Waktu Yesus naik, all the souls went along with him. semua yaitu apa? Roh dan jiwa mayat-mayatnya ini nih ikut dengan Yesus naik ke atas. Naik atas Naik ke atas, ke langit ketiga. ke langit tingkat ketiga. In a place called paradise. Ditaruh di tempat yang disebut dengan Taman Firdaus. He left them there. And he went up to the third heaven, the white throne. Jadi Yesus sendiri yang naik ke tatah kudusnya Allah Bapa ke surga. Dengan apa? Dengan membawa Membawa darah. darah dia sendiri kan.
He brought the blood Dia bawa darahnya and present to the Father dan mempersembahkan kepada Allah Bapa for the salvation of all mankind. untuk penebusan dosa seluruh umat manusia. Anybody use this blood? Oleh karena itu setiap orang yang memakai darah Yesus ini Panggil nama darah Yesus. dan memanggil atau berseru di dalamnya ya, nama Yesus, Darah Yesus. darah Yesus, Darah itu akan jadi hidup. darah itu bisa membawa kehidupan, It will be alive. akan menjadi hidup. Now people of God, Ma Tuhan, He gave it to the Father. dia berikan kepada Allah And the Bapa. Father said, Allah Bapa bilang, sit on my right hand. duduklah di sebelah kananku I will make all your enemies your enemies. sampai aku jadikan semua musuhmu berada di bawah tumpuan kakimu. Jesus said, Yesus bilang, Father, I've not finished my Bapak, work. aku belum lagi selesai. She came down. Jadi hari itu juga, jadi kan Jumat Agung Yesus mati, Minggu Yesus bangkit, Yesus naik ke atas, hari itu juga dia turun kembali ke bumi. Turun. When he went, he was working with the two people going Saudara walking masih to ingat Emmaus. itu di dalam kitab Lukas, kalau nggak salah itu dicatat, tiba-tiba Yesus sedang berada di antara dua orang dalam perjalanan ke Emmaus. Amen. And he was talking to them. Jadi Yesus ngomong di tengah-tengahnya nih, mereka lagi ngobrol. And they say, it's already too late, come to my house. Jadi mereka bilang ini sudah larut malam, ayo kenapa nggak mampir ke rumah? And then they gave them bread. Lalu dikasih roti. Kan dulunya lampunya bukan begitu. Kalau Kan? zaman dulu kan belum ada lampu listrik, Only, hanya pakai pelita. amen. So what happened? Jadi apa yang terjadi? Jesus broke the bread. Waktu Yesus angkat rotinya, Yesus mau pecahkan, Memecahkan. They saw the hand. baru orang ini sadar lihat tangannya Yesus. Oh, Tangan yang berlubang. it's the Lord. Itu Tuhan. The moment they said to her, Waktu mereka bilang itu Tuhan, kan Yesus dikatakan hilang. he disappeared. Yesus hilang. Hallelujah. And he was on earth for 40 days. Jadi kan dari hari kemarin, hari kebangkitan, sampai nanti hari kenaikan, kan 40 hari kan. And that is why Jadi Paul can say, 40 hari Yesus masih ada di muka bumi. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan, he can say just now dia bisa berkata in the book of Philippians di just dalam now, yaitu surat Filipinya. that I might know him Supaya aku boleh mengenal dia And dan the kuasa power of his kebangkitannya And- dan persekutuan di dalam penderitanya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Amen. Paul said, Paulus bilang, I want to die like him. bayangin Rasul Paulus bilang, aduh aku mau mati sama seperti dia. I want to die like him. Aku mau mati sama seperti Why? dia. Kenapa? Because that is the greatest call in my life. Karena memang itu adalah panggilan yang paling besar di dalam hidupku. Amen. That is the greatest call Itu panggilan paling besar. that I can live in this world. Bahwa aku bisa hidup di dalam dunia ini And people of God, dan umat Tuhan. that's why he says, Oleh karena itu dikatakan, continue the verse 8. yaitu ayatnya yang which one pasal? Philippians chapter 2 verse 8. 3 was 8. Yes, 2:8. Oh, kita bisa lihat di dalam Filipi 2, lihat ayat yang ke-8. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amen. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amen. So two words you must know. Jadi dua kata ini yang saudara harus What was perhatikan. in Jesus that was two words? Yaitu apa yang ada di dalam kehidupan Yesus ini dua kata penting. Number one. Yang pertama, He humbled himself. yaitu ayat yang ke-8. Dia merendahkan dirinya. He humbled Dia himself. merendahkan dirinya. Now ask ourselves, Tanya pada diri kita have sendiri. we been humble? Apakah kita juga sudah rendah hati? Have we humble Apakah ourselves? kita merendahkan diri kita? Are we humble all the time? Apakah kita selalu rendah hati? Never allow pride to come in. Nggak pernah izinkan keangkuhan untuk masuk ke dalam Never hidup allow kita. appreciation to blow Bahkan your yaitu head. apa? Nggak usah izinkan yaitu apa? Apresiasi manusia itu bikin kepala kita jadi besar. So remember, Ingat, the resurrected power of Christ kebangkitan Yesus Kristus will come into your life akan datang ke dalam kehidupan. only when you have first, number one, humble. Hanya yang pertama kalau saudara memiliki kerendahan hati. Number two, Yang kedua, obedient dikatakan dan taat atau ketaatan. until death. Yaitu sampai mati. Amin. Taat apa? Taat apa? Taat to be faithful to Jesus or to God all the days of your life. Taat yaitu kepada Yesus Kristus atau kepada Tuhan sampai ke akhir hidup kita. Now people of God, Ma Tuhan, if you do that, kalau kita lakukan ini, you are now beginning to have the resurrected body. saudara baru mulai memiliki tubuh kebangkitan. Meaning, Artinya, that means when the archangel blow the trumpet, sehingga pada waktu nanti penghulu malaikat meniupkan sangkakala, you're not dead, kita nggak mati. but this body Tapi tubuh ini will be akan transformed. langsung diubahkan. Amen.
tomorrow we'll go a little bit Jadi deeper. besok kita akan lihat lebih dalam lagi. May God bless. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua.